Seorang pria menjalankan sebuah toko obat seabad. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah masuk. Namun, bisnisnya sangat laris. Setiap pelanggan yang datang tidak hanya bisa hidup abadi, tetapi juga bisa mendapatkan kekuatan yang aneh. Saat itu, seorang wanita yang memiliki penampilan unik masuk ke dalam toko. Bos tua, saya ingin membeli ramuan kecantikan. Dengar-dengar, obat di sini sangat sakti. Wanita itu dengan cemas berkata. Li yang melirik ke seluruh rak obat di ruangan. Lalu dia menatap wanita itu dengan serius dan berkata, obat saya mahal. Apakah kamu siap menghadapi konsekuensinya? Wanita itu langsung bersinar matanya mendengar kata-kata itu. Karena dia tahu, dia telah menemukan tempat yang tepat. Setelah memikirkan ini, dia segera melepas masker. Asalkan bisa menjadi cantik, berapapun harga yang harus dibayar. Saya bersedia melakukan apa saja. Li yang mendengar itu menutup bukunya. Dia berjalan perlahan memasuki ruang penyeduhan obat. Namun, ketika Li yang masuk ke ruangan penyeduhan obat ini, saat melihat guci misterius yang diletakkan di atas meja, dahinya sedikit berkerut. Guci ini saya temukan dalam sebuah perilaku. Ditemukan dalam tangan pengemis tua yang gila. Dikatakan bahwa guci sihir ini dapat menyerap keinginan dan kemudian menghasilkan ramuan keinginan. Dan mereka yang meminum ramuan keinginan, keinginan mereka akan terwujud. Tetapi pada saat yang sama jiwa mereka akan dikuasai oleh pemilik guci sihir. Dan mereka yang meminum obat tersebut akan terjebak dalam penderitaan yang besar. Untuk itu, saya yang setengah ragu menjadikan kucing hitam di rumah sebagai objek percobaan pertama saya. Sesuai dugaan, setelah kucing hitam itu meminum ramuan keinginannya, ia berubah dari kucing hitam yang tidak berbahaya menjadi penyihir hitam legendaris. Jadi setelah kejadian ini, saya sepertinya melihat kesempatan untuk memecahkan penjara strata bawah sosial. Jadi saya mengelola toko obat ini. Memikirkan hal ini, Li yang keluar dari ruang pembuatan obat sambil membawa mangkuk obat, agar terhindar dari masalah yang tidak perlu. Saya memastikan sekali lagi, apakah kamu benar-benar bersedia untuk menjadi cantik? Mengorbankan segalanya? Wanita itu mengangguk dengan tegas. Asalkan tanda lahirnya dihilangkan. Asalkan menjadi cantik. Dia bisa menandatangani kontrak dengan serikat besar. Memiliki jutaan penggemar setia. Sepenuhnya terbebas dari kemiskinan. Li yang mengangguk mendengar kata-kata itu. Mengulurkan mangkuk obat itu kepada wanita. Wanita itu menerima obat. Dia mendongak dan menuangkan ramuan itu ke dalam perutnya. Segera, keajaiban yang sulit dipercaya terjadi. Tanda lahir di wajah wanita itu tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seluruh wajahnya menjadi putih dan halus. Bahkan fitur wajahnya menjadi lebih halus. Dan ini hanyalah permulaan. Terlihat pinggangnya yang gemuk terus menyusut. Kaki pendeknya yang kasar juga perlahan-lahan berubah menjadi kaki panjang yang putih dan halus. Dia melihat dirinya di cermin dengan wajah penuh keterkejutan. Astaga! Wajah ini lebih cantik daripada saat menggunakan filter kecantikan. Sang Xiai mengagumi tanpa sadar. Namun, saat itu juga, perubahan tiba-tiba terjadi. Dia dengan terkejut menyadari. Pupilanya perlahan-lahan berubah menjadi hati berwarna pink. Sepasang tanduk kambing tumbuh di kepalanya. Perutnya memancarkan cahaya ungu. Pola sihir misterius terbentuk. Sesuatu bergerak di belakangnya. Sebuah ekor hitam muncul dari rok pendeknya. Dan ujung ekor tersebut berbentuk hati hitam. Wanita itu melihat situasi dan menjerit ketakutan. Lalu dia melihat Li yang dengan ketakutan. Apa yang telah kau lakukan padaku? Li yang mengernyitkan dahinya mendengar itu. Bukankah kau bilang mau membayar harga berapapun? Wanita itu membuka matanya lebar-lebar. Otaknya sepenuhnya dikuasai oleh ketakutan dan dia mulai berlari keluar. Li yang memandangnya dengan tidak senang. Seekor sucubus yang tidak melepaskan status iblisnya. Dia melanjutkan perjalanan tanpa khawatir di jalanan yang ramai. Masih takut saya tidak mengalami masalah. Saat memikirkan ini, mata Li yang perlahan memancarkan simbol hitam. Wanita yang berlari menuju pintu itu tiba-tiba terhenti. Dia merasakan bahwa saat ini dirinya sedang mengalami perubahan lain. Tiba-tiba tangannya menjadi sangat tua. Garis-garis keriput dan bintik-bintik penuaan muncul pada saat itu. Segera muncul di wajahnya yang cantik. Jangan. Saya tidak ingin menjadi seperti ini. Wanita itu berdoa, mohon. Ampuni saya atas ketidaksopanan saya. Saya baru saja melakukan siaran langsung. Tidak ada uang padanya. Ketika saya berutang kepada Anda 10 juta. Lebih dari 10 juta. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Namun sebelum wanita itu menyelesaikan kalimatnya, Li yang menunduk dengan serius dan berkata, jiwamu mulai sekarang akan menjadi budak saya. Itulah harga dari ramuan ini. Wanita itu cepat-cepat mengangguk mendengar itu. Saya bersedia. Saya bersedia melakukan apa saja. Mendengar perkataan ini, Li yang dengan puas perlahan-lahan menyembunyikan simbol hitam di matanya. Sementara Zhang Xiai cepat-cepat melihat ke cermin. Menyadari dirinya perlahan-lahan kembali ke sosok iblis yang muda dan cantik. Ia pun menghela nafas perlahan. Meskipun dirinya telah kembali ke bentuk iblis. Namun, apakah dirinya harus terus mempertahankan penampilan iblis itu? Memikirkan hal ini, wanita itu seolah merasakan adanya suatu saklar di dalam tubuhnya. Dengan satu gerakan pikiran, dirinya perlahan-lahan kembali normal. Pada saat itu, Li yang berkata dengan acuh tak acuh.
Kamu bisa pergi sekarang. Mendengar hal itu, wanita itu cepat-cepat bangkit dan meninggalkan tempat ini. Setelah Zhang Xiai pergi, Liang naik ke kamar tidur di lantai 2. Saat ini di atas tempat tidur terletak seorang gadis yang tampak berusia 15 atau 16 tahun. Dan gadis ini adalah kucing hitam yang sebelumnya digunakannya. Untuk melakukan eksperimen, si kucing hitam Yao Ling. Kembali, Liang tidak mengacuhkan dia. Tetapi dia membuka laci dan mengeluarkan catatan yang ditulisnya. Eksperimen kedua. Wujud dari keinginan manusia. Menjadi seorang succubus. Sudah bisa dipastikan. Selama mengonsumsi ramuan. Selain mewujudkan keinginan, juga akan berubah menjadi iblis. Apakah dirinya bisa mengonsumsi untuk orang lain? Ramuan keinginan yang terbuat dari keinginan. Masih perlu melakukan satu eksperimen lagi. Menulis sampai di sini. Liang berhenti sejenak dengan pensilnya. Dia berbalik dan memberi perintah kepada Yao Ling. Terus cari orang yang memiliki kekuatan keinginan. Hewan juga bisa. Sementara itu, di sebuah apartemen di kota Nanhai, Zhang Xiai duduk di depan komputer dengan ketakutan. Ponselnya terus-menerus memberi notifikasi pesan grup. Kenapa tidak mulai siaran? Melihat foto wajah tanpa makeupnya. Kakak peringkat 1 sudah kabur seperti membawa kereta api. Di grup siaran langsung, belakangan ini terus-menerus ada pesan seperti ini dan berbagai meme yang dibuat dari foto wajah tanpa makeupnya. Dan banyak orang mengutuknya untuk mati. Zhang Xiai melirik ke cermin. Itu adalah wajah yang begitu cantik sehingga membuat dirinya sendiri terpesona. Dia menyentuh wajahnya. Dengan terpesona dia berkata, lebih baik menerima dengan tenang. Nikmati hak yang diberikan oleh kecantikan. Setelah berpikir demikian, dia membuka siaran langsung. Begitu siaran dimulai, ruang siaran langsung segera dikelilingi oleh ribuan orang. Katakan sesuatu, komentar-komentar jahat langsung muncul di komentar. Jelek tapi masih berusaha untuk siaran langsung seperti orang lain. Sangat jelek. Jangan aktifkan efek cantik. Tetapi Zhang Xiai tidak terlalu memperhatikan hal itu. Dia justru memulai penampilannya. Terlihat dia berpura-pura sebagai korban. Menangis lemah di depan penonton. Melihat adegan itu, komentar di ruang siaran semakin membanjir. Pura-pura. Sangat menjijikan. Jelek. Meski banyak trik yang ditampilkan. Saat itu, Zhang Xiai melihat suasana sudah memuncak. Dia menghela napas dan berkata, baiklah, saya akan mematikan efek cantik sekarang. Jangan lagi menghina saya, semua. Ketika efek kecantikan seluruhnya dimatikan, semua komentar di ruang siaran menghilang. Di ruang siaran yang memiliki 5 hingga 60 ribu orang, tidak ada yang berbicara. Sangat tenang, sangat aneh. Alis dan mata yang memikat ini. Wajah yang menawan. Bibir merah yang menggoda. Setiap penonton pria di depan ruang siaran merasa seolah Zhang Xiai melangkah keluar dari layar, sambil menatap dirinya sendiri dengan penuh kesedihan. Secara bersamaan, muncul rasa bersalah yang kuat, dan ada sekelompok kecil penonton hebat. Diam-diam mengambil tisu. Satu tangan masuk ke dalam selimut. Astaga, pembawa acara ternyata begitu cantik seperti ini. Tapi mengapa dia harus menghidupkan efek kecantikan? Segera setelah itu, ruang siaran tiba-tiba dipenuhi dengan banyak hadiah. Melihat pemandangan ini, sudut bibir Zhang Xiai juga menunjukkan senyuman tipis. Namun, tepat saat Zhang Xiai ingin mengucapkan sesuatu, tiba-tiba, sebuah informasi misterius muncul. Di dalam pikirannya, succubus, bakat, hati succubus. Hati succubus, ketika seorang pria merasakan nafsu terhadap succubus. Succubus dapat menyerap energi spiritual laki-laki. Bakat, api nafsu. Konsumsi energi mental. Dapat mengeluarkan api yang luar biasa. Zhang Xiai tertegun mendengar kata-kata itu. Apa artinya ini? Siaran langsung ini tidak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga bisa membuatku lebih kuat. Sementara itu, di depan sebuah gedung di kota tua, Liang turun dari mobil dengan bel di tangannya. Namun tiba-tiba, sebuah suara ethereal terdengar di pikirannya. Mendapatkan kekuatan mental bersama. Kekuatan mental naik ke tingkat 2. Kekuatan mental bersama. Pastinya Zhang Xiai telah melakukan sesuatu. Liang merenungkan hal ini. Apakah iblis yang saya ciptakan mendapatkan kekuatan mental? Saya juga bisa berbagi sebagian kekuatan mental. Dia merasakan dengan seksama perubahan dari level 2 ini. Perubahan yang dibawa oleh kekuatan mental. Dia dengan terkejut menemukan bahwa kelima inderanya meningkat. Di kegelapan, dia hampir bisa melihat tanpa halangan. Maka Liang dengan gembira melihat sekeliling. Menikmati keajaiban yang dibawa oleh kekuatan mental level 3. Namun tatapannya tiba-tiba terhenti. Dia menyipitkan matanya melihat ke arah tempat sampah tidak jauh dari situ. Hanya terlihat di kegelapan. Ada sosok bayangan hitam yang dipenuhi dengan kekuatan keinginan. Itu adalah seekor anjing liar berwarna hitam. Liang mengangkat kakinya dan berjalan ke arah itu. Dia merebut setengah sosis dari tangan Yao Ling dan mengayunkannya di depan anjing hitam. Ingin makan? Jika ingin makan, datanglah bersamaku. Setelah Liang berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu tangga. Anjing hitam yang sudah lama tidak mendapatkan makanan. Mata-matanya seketika memancarkan tatapan rakus. Ia dengan hati-hati mengangkat kakinya. Dengan ekornya terlipat. Dengan suara pelan, ia mengikuti Liang.
Kembali ke dalam rumah sewa. Liang meletakkan pot sihir keinginan di atas meja. Kemudian pergi ke dapur untuk mengambil sepotong daging dan kembali. Dia berjongkok di tanah dan menatap langsung anjing hitam. Di matanya muncul simbol hitam. Ucapkan keinginanmu dan daging ini akan menjadi milikmu. Anjing hitam seolah-olah mengerti. Anjing itu terus mengibas-ngibaskan ekornya. Air terus menetes dari sudut mulutnya. Ia menggonggong 2 kali. Sudut bibir Li yang terangkat sedikit dengan senyuman. Ia melemparkan daging ke tanah dan membiarkan anjing hitam itu mengunyahnya. Dia sendiri berjalan ke depan meja tulis. Kedua tangannya memegang ramuan keinginan. Mengambil energi hitam yang didapat dari anjing hitam. Memasukkan energi tersebut ke dalam ramuan keinginan. Dalam sekejap, ramuan keinginan terbentuk. Li yang menuangkan ramuan keinginan ke dalam penampungan air burung gagak. Burung gagak itu memiringkan kepalanya. Ia menundukkan kepala dan mulai meminum ramuan keinginan. Kemudian Li yang menuangkan sebagian besar yang tersisa. Ramuan keinginan ke dalam sebuah mangkuk. Diletakkan di depan anjing jalanan. Setelah melakukan semua ini, Li yang menyalakan sebatang rokok. Dia menunggu dengan tenang perubahan pada anjing jalanan dan burung gagak. Ini adalah percobaan ketiga. Melihat apa yang akan terjadi setelah ramuan keinginan dibagi. Sebentar lagi, ketika anjing hitam meminum semua ramuan keinginan, luka-luka di tubuhnya mulai sembuh. Bulu-bulunya menjadi hitam berkilau. Tubuh anjing hitam itu sedang membesar. Sampai kepala menyentuh langit-langit. Proses pembesaran baru saja selesai. Kemudian, 2 sisi kepala mengembung menjadi daging besar. 2 kepala anjing hitam muncul dari daging itu. Ternyata itu adalah anjing berkepala 3 dari neraka. Anjing berkepala 3 dari neraka melangkah menuju Liang. Seluruh ruangan bergetar. Air liur mengalir dari mulutnya. Ingin menelan Liang ke dalam perutnya. Tapi tepat pada saat itu, suara geraman yang menakutkan terdengar di dalam ruangan. Anjing berkepala 3 dari neraka menoleh ke arah suara, melihat sangkar burung di dekat jendela. Burung gagak di dalam sangkar panik mengibas-ngibas sayapnya. Ia melompat keluar dari sangkar dan terbang ke depan Liang, menjaga Liang dengan sekuat tenaga. Mata merah pekat menatap anjing berkepala 3 dari neraka tanpa rasa takut. Kemudian kabut hitam melilit tubuhnya. Menjadi seekor ular berbisa tanpa wujud. Liang tertegun menatap burung gagak. Menurut legenda, anjing berkepala 3 dari neraka adalah iblis yang menjaga pintu neraka. Memiliki 3 kepala. Tubuhnya dililit ular berbisa. Namun, anjing berkepala 3 di depan tidak dililit ular berbisa. Justru ular itu muncul di tubuh burung gagak. Apakah karena burung gagak meminum beberapa ramuan keinginan? Mengambil sebagian kekuatan yang seharusnya milik anjing berkepala 3. Liang merasa terharu setelah burung gagak mendapatkan kekuatan iblis. Tindakan untuk tidak mengkhianati membuatnya sedikit tersentuh. Dia mengelus kepala burung gagak, menarik Yao Ling ke belakangnya. Kemudian rune hitam muncul di kedua matanya. Dia menatap tajam anjing berkepala 3. Terlihat rantai besar muncul entah dari mana di bawah kaki anjing berkepala 3 dari neraka. Rantai besi menusuk telapak kakinya dan menancapkannya kuat-kuat di tanah. Liang memberi perintah dengan suara pelan. Kembali seperti semula. Setelah kata-kata itu diucapkan, anjing berkepala 3 dari neraka mengeluh dan berubah kembali menjadi anjing hitam biasa. Menjepit ekor dan menundukkan kepala. Anjing hitam itu tidak berani bergerak. Karena ia tahu, posisi terendah di rumah ini adalah miliknya. Saat itu, Yao Ling yang berdiri di samping berpikir sejenak lalu berkata, burung gagak ini bernama Dahei. Kalau begitu, kamu namai saja Xiao Hei. Liang, bagaimana kalau kita panggil dia Xiao Hei? Bebas. Liang duduk di depan meja tulis. Menyalakan sebatang rokok dan mulai merenung. Ramuan keinginan bisa dibagi. Ini adalah kabar baik bagi dirinya. Karena ini berarti Liang juga bisa memiliki kekuatan iblis. Jika ia sendiri menjadi iblis, pasti adalah iblis terkuat. Selanjutnya, ramuan keinginan dapat dibagi. Itu juga berarti dia bisa menciptakan lebih banyak kekuasaan demonisasi yang berkualitas. Liang mendapatkan inspirasi seketika. Sebuah ide baru muncul dalam benaknya. Jika dia bisa mengubah para elit dari berbagai bidang menjadi pelayannya, betapa besarnya energi itu. Saat itu dia juga bisa membentuk sebuah organisasi yang disebut Klub Iblis. Memikirkan hal ini, jantung Li yang berdetak kencang. Seluruh darahnya mendidih. Waktu sudah memasuki sore. Li yang melirik jam yang tergantung di dinding. Sekarang sudah pukul 5:30. Kenapa belum ada yang datang? Apakah Yao Ling menggoda dirinya? Saat dia meragukannya, suara lonceng angin di pintu tiba-tiba berbunyi. Mata Li yang sedikit tajam. Penampilannya seperti orang berusia 20 tahun. Mengeluarkan aura keputusasaan dari seluruh tubuhnya. Li yang bertanya terlebih dahulu. Butuh sesuatu? Mendengar itu, Liu Cheng yang pemalu berbicara terbata-bata. Menceritakan pengalamannya. Setelah mendengar apa yang terjadi padanya, Li yang meletakkan buku di tangannya. Toko obat ini tidak hanya menjual barang, tetapi juga membeli barang. Membeli beberapa barang yang saya suka. Kamu memiliki keinginan yang kuat. Saya sangat menyukai keinginanmu. Serahkan keinginanmu padaku. Sebagai transaksi, saya akan menyelesaikan kesulitanmu saat ini. Beritahu saya, apa keinginan Anda? Liu Cheng secara naluri berkata. Saya ingin orang lain takut padaku.
Li yang tertegun mendengar itu. Dia mengira Liu Cheng akan berkata tentang membunuh musuhnya. Ternyata dia hanya ingin orang lain takut padanya. Baiklah, keinginanmu sekarang milikku. Transaksi berhasil. Kamu bisa pergi sekarang. Liu Cheng yang bingung hanya mengangguk. Dia pergi dengan perasaan kehilangan keluar dari toko obat. Setelah Liu Cheng benar-benar pergi, Li yang memberi instruksi pada Yao Hai yang tengah menonton serial drama di dekatnya. Mengikuti anak itu. Benar. Setelah selesai ingatlah untuk menghapus ingatan anak itu. Lonceng yang menerima perintah. Menggaruk telinga kucingnya dengan malu. Ia segera menghilang dalam sekejap di toko obat. Di sisi lain, setelah Liu Cheng meninggalkan toko obat, ia berjalan menuju arah rumah. Ketika ia tiba di sebuah lorong gelap, beberapa preman menghalangi jalannya. Yang memimpin para pengecut ini adalah yang itu. Adalah seorang pemuda yang berpakaian mewah. Yao Hang, kamu di sini bagaimana? Yao Hang menyalakan rokok dan berkata perlahan. Apakah kamu tahu betapa besar masalah yang kamu bawa padaku? Bodoh. Liu Cheng mengepal tinjunya. Kemarahan yang terakumulasi meledak seketika. Yao Hang, apa sebenarnya yang telah kulakukan hingga membuatmu marah? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa kamu terus-menerus menggangguku? Yao Hang menghembuskan asap rokok setelah mendengar itu. Karena seru. Kalau aku tidak mau macam-macam denganmu, aku akan macam-macam dengan orang lain. Hanya saja orang itu kebetulan adalah kau. Liu Cheng membelalak. Apakah hanya karena alasan konyol ini? Hanya karena perusahaan ini. Apa kau tidak takut akan balasan? Apa kau tidak takut aku akan membalasmu di kemudian hari? Yao Hang tertawa dingin mendengar itu. Di kemudian hari. Hehe, kau tidak punya kesempatan lagi. Liu Cheng terpaku. Apa artinya? Apakah Yao Hang ingin membunuhku? Liu Cheng perlahan mundur. Bersandar di sudut dinding sambil bernafas cepat. Yao Hang, jika kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Jika terjadi sesuatu, ada yang akan menanggungnya untukku. Yao Hang perlahan mendekati Liu Cheng dan melanjutkan pembicaraannya. Lagi pula, semua kamera di sekitar telah aku hancurkan. Siapa yang tahu ini aku yang melakukannya? Tepat saat itu, dari ujung gang terdengar suara lembut. Ternyata semua kamera dirusak olehmu. Ini sebenarnya menghemat masalahku. Sebenarnya aku tidak begitu suka membunuh orang. Sebagai seorang penyihir yang anggun, bau amis dari salju segar sangat menyengat. Yao Hang berubah wajah saat mendengar itu. Dia berteriak marah. Siapa orang ini? Dia tiba-tiba melihat ke ujung gang. Ekspresinya menjadi aneh. Terlihat seekor kucing hitam sedang berjalan anggun ke arah sini. Monster apakah ini? Tidak tahu siapa yang berteriak. Para preman segera menyebar. Terlihat mata kucing hitam itu menunjukkan ejekan yang manusiawi. Ukurannya mulai membesar secara bertahap. Akhirnya seperti seekor pender hitam. Setelah menggeram tajam, berubah menjadi malaikat maut hitam. Secara sembarangan merenggut nyawa para preman. Yao Hang berlari paling cepat. Dia hampir keluar dari gang. Namun kucing hitam itu dengan mengejek mengawasi bayangan Yao Hang. Cakar-cakarnya berlumuran darah seorang preman. Menggambar suatu pola di tanah. Lalu meletakkan puntung rokok yang dibuang Yao Hang di tengah pola tersebut. Yao Hang berhenti melangkah. Seolah terpesona, ia menabrakkan kepalanya ke dinding. Ia benar-benar menghancurkan kepalanya sendiri. Setelah kucing hitam itu menyelesaikan semua ini, pasang mata ungu itu menatap Liu Cheng yang sudah ketakutan. Segera, cahaya ungu muncul dari matanya. Ekspresi Liu Cheng menjadi bingung. Ia kemudian melanjutkan langkahnya menuju mulut gang dengan kosong. Sementara itu, di dalam apartemen sewa, Li yang membuka lemari yang terkunci, mengeluarkan toples ramuan keinginan. Runa muncul di kedua matanya. Kekuatan keinginan yang kuat mengalir menuju toples ramuan keinginan. Dalam sekejap, toples ramuan keinginan dipenuhi asap hitam. Perlahan-lahan, itu mencair menjadi ramuan. Malam ini, ia akan melangkah ke jalan yang luar biasa. Li yang mengangkat toples ramuan keinginan. Ia mendongak dan menghabiskan ramuan keinginan itu ke tenggorokannya. Kemudian meletakkan ramuan keinginan. Diam-diam menunggu perubahan dirinya. Perlahan-lahan, dia menyadari bahwa suhu tubuhnya semakin rendah. Merasakan bahwa kekuatannya sedang berkembang pesat. Tiba-tiba, Li yang menunjukkan ekspresi terkejut. Menggapai jantungnya. Terlihat bahwa suhu permukaan tubuhnya semakin rendah. Jantungnya bahkan berhenti berdetak. Li yang segera menoleh dan melihat ke cermin. Semua perubahan dirinya saat ini tertangkap di matanya. Warna merahnya memudar dengan kecepatan yang terlihat jelas. Dia menatap tajam pada dirinya di cermin. Seperti mayat yang terdiri dari 3 orang. Jadi, kekuatan ramuan keinginan ini adalah untuk berubah menjadi makhluk neraka. Karena dia bisa merasakan bahwa tulangnya keras. Kekuatan yang tak terhingga. Bisa dengan mudah merobohkan dinding. Pada saat itu, matanya dengan aneh memunculkan rune. Rune itu memancarkan cahaya hitam yang samar. Segera setelah itu, rune hitam menyelimuti dirinya. Secara normal, ramuan keinginan telah mengubah Li yang menjadi makhluk luar biasa. Jadi, perubahan sudah selesai. Namun, rune hitam di matanya harus menghapus perubahan ini. Dalam waktu singkat, Li yang diselimuti oleh cahaya hitam yang misterius. Cahaya itu membungkusnya seperti kepompong. Li yang di dalam kepompong mengernyitkan dahi.
Apakah ini karena saya adalah pemilik wadah iblis? Jadi, apakah ini menyebabkan perubahan kedua? Tak lama kemudian, Li yang muncul dari kepompong. Penampilannya yang misterius membuat si kecil hitam dan si besar hitam keduanya langsung merunduk ke tanah. Karena saat ini Li yang sudah tidak memiliki bentuk manusia lagi. Nampak di cermin, dirinya sudah tampak seperti tengkorak. Pada saat itu, sebuah informasi yang misterius muncul di benaknya. Penguasa neraka, kematian. Kematian adalah iblis yang tingkatannya paling tinggi. Setiap kali peringkat kekuatan mental Anda meningkat, Anda akan memperoleh bakat. Ketika kekuatan spiritual Grim Reaper melampaui level ke-9, kematian akan benar-benar naik ke tingkat keilahian. Dapatkan otoritas Tuhan. Setelah menerima informasi itu, Li yang tak bisa tidak berpikir. Sekarang saya adalah seorang dewa kematian yang baru lahir. Setelah mencapai tingkat ke-9 dan menjadi dewa, apakah akan mendapatkan kekuasaan dewa? Jadi, apakah ada malaikat di dunia ini? Belum sempat ia melanjutkan pemikirannya. Informasi yang misterius terus masuk. Tingkat kekuatan mental, tingkat 2. Bakat, hukum iblis. Sumber kekuatan dewa kematian dan tubuh abadi berasal dari iblis. Bakat, menciptakan orang mati. Dapat melakukan sihir pada mayat. Menciptakan budak orang mati yang tidak memiliki akal. Li yang mendengar kata-kata itu dan mengakhiri keadaan iblisnya. Ia duduk di kursi sambil merenung. Ia ingat, iblis memiliki cara unik untuk meningkatkan kekuatan mental. Misalnya saja sucubus. Dapat meningkatkan kekuatan mental dengan menghisap nafsu birahi. Sementara cara saya untuk meningkatkan kekuatan mental adalah dengan bertambahnya jumlah iblis. Iblis menjadi lebih kuat. Selama masih ada iblis di dunia ini, diri sendiri adalah hidup abadi. Kemudian Li yang memikirkan tentang bakat keduanya. Membuat makhluk undead membutuhkan satu tubuh. Tapi di mana bisa mendapatkan tubuh? Saya bisa menyuruh anjing hitam mereka untuk membunuh. Tapi saya tidak berani membiarkan mereka membawa tubuh ke suatu tempat. Tempat untuk saya gunakan membuat undead. Lagi pula, orang-orang di biro keamanan itu bukan orang bodoh. Pada saat itu, mereka pasti akan menemukan saya. Selain itu, saya tidak yakin bisa menghadapi tim resmi bersenjata lengkap dari biro keamanan. Anjing berkepala 3 dari neraka mungkin bisa membalikkan beberapa kendaraan bersenjata. Menelan beberapa petugas bersenjata berat. Tapi bagaimana dengan lebih banyak kendaraan bersenjata dan petugas bersenjata? Saat ini, tingkat beberapa iblis ini terlalu rendah. Saat ini, saya harus mengembangkan iblis terlebih dahulu. Anggota pertama klub adalah, dan itu adalah seseorang yang memiliki energi besar. Anggota yang bisa membantu saya melakukan banyak hal. Bagaimanapun juga, diri saya di masa depan pasti akan melakukan banyak hal yang melanggar aturan sosial. Memikirkan ini, Li yang sedikit mengernyitkan dahi. Harus pergi kemana untuk mencari anggota berkualitas tinggi itu? Mengandalkan kucing jantan itu. Jari Li yang mengetuk permukaan meja. Otak terus berjalan. Tiba-tiba, matanya berhenti. Ingat akan sebuah tempat. Panti perawatan hijau Nanhai. Di dalamnya, semua konsumen adalah orang-orang kaya dari berbagai tempat. Saya hanya perlu menggunakan bakat untuk menciptakan makhluk mati. Mengubah seseorang yang sedang sekarat menjadi mayat hidup. Saat itu, melakukan tindakan akan menjadi sangat mudah bagi saya. Keesokan harinya sore. Di sebuah suite di panti perawatan hijau Nanhai. Saat ini ada seorang wanita yang mengenakan pakaian pasien. Wanita anggun itu terbaring di tempat tidur. Dua pria sedang bertengkar di depan tempat tidur. Mereka adalah kakak dan adik Suyutang. Ingin mengambil sebelum dirinya berhenti bernapas. Harta yang didapat dari usaha sendiri. Melihat pemandangan yang sangat sarkastik ini, Suyutang dengan lemah menarik perhatian Yu. Saya haus. Saya ingin minum air. Tolong tuangkan segelas air untuk saya. Namun begitu suara itu jatuh, kedua saudara tampaknya tidak mendengarnya. Mereka saling mendekat ke depan Suyutang dan mulai mengeluh. Yutang, tolong beri pendapatmu. Di keluarga kita, hanya aku yang paling baik padamu. Aku membiayaimu tinggal di sini untuk memulihkan diri. Dan saya adalah anak tertua di keluarga. Setelah kamu meninggal, adalah wajar jika Detai mewarisi saya. Apakah kamu punya harga diri? Uangmu tidak sepenuhnya dari kakakku? Bagaimana bisa disebut bahwa uang untuk perawatan di sini dari kamu? Yang ketiga mendengar hal ini tidak mau kalah dan berkata, Kakak, lihat kakak. Aku sudah bekerja di perusahaan ini begitu lama. Aku paling tahu desu. Detai harus memberiku. Setelah itu, kedua saudara itu saling melirik ke arah Suyutang. Setelah melihat dia diam, lalu kedua orang itu keluar dari ruang perawatan dan saling menyeret satu sama lain. Suyutang melihat keadaan ini dengan penuh keputusasaan di wajahnya. Dia perlahan-lahan bangkit, bersandar pada kepala tempat tidur. Dia menekan tombol untuk memanggil perawat selama setengah hari. Dia ingin memanggil perawat untuk membawakan segelas air. Namun tidak ada seseorang yang masuk juga. Dia tahu, mungkin kakak dan adiknya saling waspada. Untuk mencegah pihak lain mendekat, ruangan rumah sakit ini dikunci. Tapi saat itu, lampu gantung di ruangan tiba-tiba berkedip-kedip. Segera setelah itu, seorang pria muncul di depan ranjang Suyutang. Melihat keadaan itu, Suyutang langsung merasa tegang. Kamu siapa, Fe? Tangan Suyutang terletak di dalam selimut. Seolah-olah dia bisa mengeluarkan sesuatu kapan saja.
Namun orang itu pergi ke depan dispenser air. Ia mengambil secangkir air dan melangkah perlahan ke arahnya. Su Yutang menatap orang itu dengan tajam. Dia dengan waspada menerima cangkir air itu. Tiba-tiba, Su Yutang merasa matanya mengecil dengan cepat. Dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Hanya karena pria berpakaian hitam itu saat memberikan air kepadanya. Dia melihat pergelangan tangan pria itu. Yang terlihat bukanlah pergelangan tangan normal, melainkan sebuah tulang putih yang dingin. Su Yutang merinding karena ketakutan. Siapa sebenarnya kamu? Maaf telah menakut-nakutimu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah penarik perahu yang mengembara di antara dunia manusia dan neraka. Manusia suka memanggil saya. Li yang berhenti sejenak. Dengan lembut mengangkat tepi topinya. Dengan perlahan mengucapkan dua kata terakhir. Sang malaikat maut. Kata-kata itu jatuh. Su Yutang menatap Li yang dengan terkejut. Bagaimana tengkorak bisa bergerak? Bagaimana bisa berbicara? Dan dengan enteng mengaku dirinya adalah malaikat maut. Kejutan ini membuat Su Yutang kehilangan kemampuan untuk berpikir. Kehilangan kemampuan untuk berbicara. Li yang melirik jam di pergelangan tangannya. Dengan tenang dia berkata, "Waktu Anda tidak banyak lagi. Apakah ada yang ingin kamu katakan?" Su Yutang terkejut dan membuka mulutnya. Bernapas dengan cepat. Ternyata Dewa Maut benar-benar ada. Apakah saya akan mati sendiri? Tidak. Saya tidak rela. Jerih payah seumur hidupku. Usaha 5 generasi keluarga Su. Namun akhirnya semua itu hanya akan menjadi pelengkap bagi dua saudara itu. Jadi, Su Yutang segera menekan rasa takutnya dan berkata dengan serius. Dewa Maut, bisakah saya tidak mati? Berikan saya satu alasan. Su Yutang segera melihat ke arah Dewa Maut setelah mendengar itu. Maka akan ada kesempatan untuk melakukan itu. Asalkan bisa menunjukkan sesuatu yang menggerakkan Dewa Maut. Maka ada kesempatan untuk pergi ke satu. Tapi, apa yang bisa menggerakkan Dewa Maut? Jadi, Su Yutang meminta dengan sedikit keraguan. Saya tidak memiliki apa-apa selain barang-barang biasa. Hanya tersisa jiwa yang rendah dan kesetiaan yang mutlak. Tanpa disadari, apa yang dikatakan Su Yutang ini. Inilah yang diinginkan Liang. Seseorang yang takut pada dirinya sendiri. Berusaha keras untuk mendapatkan perhatian. 100 pelayan yang setia. Liang segera menatap Su Yutang dengan tajam. Jiwa dan kesetiaan? Ya, anggap saja ini keberuntunganmu. Kebetulan saya memiliki pekerjaan yang membutuhkan orang yang tepat untuk melakukannya. Mendengar kata-kata ini, Su Yutang merasa senang di dalam hatinya. Ada pekerjaan untuk orang yang tepat. Jika berhasil mendapatkan pekerjaan ini, apakah berarti saya tidak perlu mati? Su Yutang segera merangkak lemah dan berlutut di tanah. Tuan, apapun pekerjaan itu, mohon Tuan memberikan perlindungan. Berikan Su Yutang satu kesempatan. Li yang mengamati Su Yutang. Belakangan ini saya ingin berjalan-jalan di dunia manusia. Saat ini saya kekurangan seorang pelayan untuk membantu saya di dunia manusia. Kamu kebetulan memenuhi syarat. Su Yutang bertekad untuk melayani Tuan dengan sepenuh hati. Suaranya bergetar saat ia menjawab. Setelah mendengar jawaban, Li yang mengangkat tangannya, mengalirkan kekuatan kematian melalui ujung jarinya menuju Su Yutang. Seiring dengan kekuatan kematian perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh Su Yutang. Energi kematian yang berat di dalam tubuhnya bercampur dengan kekuatan kematian, yang perlahan-lahan mengubah tubuh Su Yutang. Su Yutang merasakan perubahan dalam tubuhnya. Dia merasa sakitnya hilang. Bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Inilah cara sang dewa kematian. Su Yutang dengan antusias mengangkat kepalanya. Terima kasih, orang yang bijak. Li yang membungkuk dan perlahan mulai berbicara. Jika ingin berterima kasihlah karena kamu sedikit berguna bagiku. Jadi, saya sementara ini mengampuni kematianmu. Jika kamu membuatku kecewa, saya akan menarikmu langsung ke neraka. Suara yang mengerikan itu membuat wajah Su Yutang langsung pucat. Dia segera menelan ludah dan berkata, silakan perintahkan saya. Sebaiknya selesaikan masalahmu terlebih dahulu. Apostol saya akan mencarimu dalam seminggu. Setelah mengatakannya, cahaya di dalam apartemen kembali meredup. Li yang perlahan menghilang di dalam ruang perawatan. Tak lama kemudian, Li yang kembali ke rumah sewa. Dia terbaring di sofa dengan santai sambil menyalakan sebatang rokok. Menunggu Su Yutang menstabilkan keluarga Su. Saat itu, dia bisa secara resmi memberinya tugas. Jika dia menyelesaikan tugasnya dengan baik, dia tidak keberatan untuk terus memberinya layanan kematian untuk memperpanjang hidupnya. Dan juga memberikan ramuan keinginan. Memberinya kekuatan iblis. Orang berbakat seperti Su Yutang, jika hanya memanfaatkannya sebagai kantong uang, itu sangat disayangkan. Bagaimanapun juga, bisa berkembang di dunia bisnis yang penuh penipuan. Mengembangkan Nanhai Detai hingga ke titik ini, menunjukkan betapa hebatnya caranya. Memikirkan hal ini, mata Li yang sedikit bersinar. Dia menemukan sesuatu yang berkaitan dengan klub iblis. Hal-hal yang cukup penting untuk dibicarakan. Di masa depan, ada banyak setan di klub iblis. Iblis-iblis akan menggunakan kekuatan iblis, lalu meninggalkan jejak yang berasal dari iblis di dunia ini. Dengan cara ini, akan mudah bagi orang yang berniat buruk untuk menemukan jejak iblis. Karena tidak bisa dihindari, maka perlu ada seseorang untuk menghapus jejak iblis. Seseorang seperti itu pertama-tama harus memiliki koneksi yang kuat. Juga harus memiliki cara yang tidak biasa. Su Yutang bukanlah orang seperti itu.
Dan hanya mengandalkan Suyutang saja tidak cukup. Jadi saya perlu memberinya beberapa bawahan. Bawahan yang berupa mayat hidup adalah yang paling sesuai. Dengan kata lain, Suyutang bukan hanya anggota pertama klub iblis, tetapi juga bertanggung jawab atas semua logistik dan pekerjaan selanjutnya di klub iblis. Dia adalah pengurus iblis klub iblis. Semoga dia tidak mengecewakan saya. Saat itu, pintu diketuk. Kepala kecil Yao Ling muncul dengan hati-hati. Saya melaporkan laporan. Burung gagak tidak pulang di malam hari. Bicara tentang hal ini, Liang juga merasa aneh. Sejak gagak mencapai kehebatan, ia berlari ke sana kemari. Hari ini ia bahkan ikut saya ke panti perawatan hijau. Namun secara keseluruhan, gagak itu masih sangat patuh. Jadi saya tidak khawatir tentang keamanan gagak. Maka Liang terdiam sejenak dan berkata, saya tahu tentang hal ini. Selain itu, tolong carikan saya beberapa anak yatim yang sakit parah. Yao Ling mengangguk mendengar itu. Baik, asalkan bisa menonton drama. Apapun yang kamu minta, saya akan lakukan. Tuanku. Sementara itu, perdamaian di pusat kota Nanhai. Saat ini, Gagak sedang berdiri di atas atap gedung pusat perbelanjaan dan mengamati sekeliling. Dengan satu teriakan, seluruh plaza dipenuhi dengan suara guguk yang bergemuruh. Terlihat ratusan merpati mengepakkan sayapnya. Berdiri tenang di alun-alun. Burung gagak ini telah menjadi raja dari merpati-merpati ini. Gagak itu mengepakkan sayapnya, terbang menuju taman yang jauh. Dan merpati-merpati juga segera mengepakkan sayapnya, mengikuti bayangan gagak itu dengan erat. Keesokan harinya, di dalam gedung grup Nanhai Deta, seorang pria Jepang yang tidak terlalu tinggi, mengangkat gelasnya dan berkata dengan senyum, Su-hi, saya sudah ingin mengucapkan selamat karena kamu menjadi direktur grup Nanhai Deta. Su Guangming juga mengangkat gelasnya sebagai balasan. Juga terima kasih kepada Tuan Kuroki atas bantuannya. Su Ming adalah anak ketiga dari keluarga Su, adik dari Su Yutang, selalu menjabat sebagai hubungan perusahaan. Dan orang yang duduk di depan ini bernama Kuroki Sanze. Dia adalah pewaris dari keluarga Kuroki di Sakura. Sementara itu juga merupakan makhluk pencipta dari negara Garuda Putih, eksekutif dari perusahaan teknologi genetik. Saat itu, Kuroki Mizuho tersenyum licik. Saya akan membantu Anda menjadi ketua grup Daitai. Jangan lupa tentang janji yang Anda buat kepada saya. Tenang saja. Selama itu di wilayah kawasan pengembangan Laut Selatan, Anda bisa merusak wadah langit, dan saya masih bisa menutupinya. Setelah mengatakan itu, Su Guangming menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya. Masalahnya adalah, jika Su Yutang meninggal, benar-benar tidak bisa menemukan kami. Hehehe. Racun yang diberikan kepada Su Yutong adalah produk dari makhluk pencipta. Organnya akan mempercepat proses penuaan. Penyakit. Tidak peduli bagaimana penyidik menginvestigasi, itu akan tetap dianggap kematian alami. Sesuai dengan apa yang Anda katakan di negara Anda, Sia. Ini disebut sebagai penyakit akibat terlalu banyak kerja. Su Guangming mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak. Ia mengangkat sampannya yang ada di tangannya. Wanita itu tidak tahu yang baik dan buruk. Pantas untuk mati. Semakin cepat dia mati, semakin baik. Tapi pada saat itu, telepon di dalam kantor berbunyi. Itu adalah telepon dari Shanghai Yuanjun Sanatorium. Apakah Cheng Yutang sudah mati? Su Guangming dengan cepat mengangkat telepon. Bagaimana keadaan kakakku? Namun, sebelum Su Guangming sempat merasa senang, ia melihat tatapannya perlahan berubah dari kegembiraan menjadi terkejut. Hei Mu Sanze melihat situasi itu dan mengerutkan kening. What's going on? Su Guangming menelan ludah dan menjawab dengan bingung. Su Yutang, dia ternyata tidak mati. Dan dia sudah mengemudikan mobil menuju kawasan pengembangan. Hei Mu Sanze mendengar itu dan tatapannya menunjukkan niat membunuh. Jika begitu, bunuh dia di jalan saat dia datang. Membunuh di depan umum. Su Guangming ragu sejenak. Atau, tunggu sampai menemukan kesempatan untuk meracuni. Tidak bisa. Rencanaku tidak boleh terhambat. Jangan khawatir. Aku akan mengatur semuanya dengan baik. Setelah itu, Kuroki Mais keluar dari kantor. Sementara itu, di jembatan layang, sebuah mobil Ferrari merah melaju dengan cepat. Su Yutang terlihat sangat bersemangat. Dia tidak pernah merasa sebaik ini. Saat ini, daya reaksinya luar biasa. Seolah setiap inci saraf tubuh sepenuhnya dapat dikendalikan oleh otaknya. Apakah ini anugerah dari sang pencabut nyawa? Perasaan penuh kekuatan ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Namun, saat mobil melewati persimpangan, tiba-tiba sebuah truk besar menerobos lampu merah, meluncur ke arahnya. Melihat pemandangan ini, Su Yutang cepat bereaksi. Akselerator, memutar kemudi, melakukannya dengan cepat. Ferrari merah menghindari tabrakan dengan truk besar, membuat truk besar itu menabrak pilar yang mendukung jembatan dengan keras. Su Yutang menghentikan mobil, berjalan ke arah truk besar. Saat itu, seorang pria botak turun dari mobil sambil mengumpat. Perempuan sialan. Bagaimana kamu mengemudikan mobil? Mengemudikan mobil mewah itu hebat ya. Su Yutang berhenti sejenak, mengawasi pria itu dengan waspada. Setelah menjadi mayat hidup, kemampuan pengamatannya sangat kuat. Dia bisa menangkap dengan jelas perubahan gerakan otot wajah pengemudi itu. Terlihat pengemudi itu tegang, kejam, penuh niat membunuh.
Pria botak itu menyiapkan tinjunya. Langsung menghantam kepala Su Yutang. Namun Su Yutang sudah siap. Dia memutar tubuhnya untuk menghindari serangan pria botak. Dan dengan gesit, dia menendang dada pria itu. Pria botak itu terlempar 5 atau 6 meter akibat tendangannya. Su Yutang terkejut di dalam hati. Kekuatan dirinya ternyata sudah sampai pada tingkat ini. Namun pria botak itu masih tidak menyerah. Dia merogoh saku dan menelan sebuah pil. Kemudian, energi dan darah pria botak itu cepat meningkat. Kedua matanya dipenuhi dengan urat merah. Dia maju lagi menuju Su Yutang. Kali ini, dia lebih cepat. Kekuatan lebih hebat. Tetapi di hadapan Su Yutang, yang menjadi peliharaan dewa kematian, pria botak yang telah meminum ramuan itu tetap tidak cukup menarik. Su Yutang saat ini seperti seorang master bela diri yang menyerang dengan berani. Setelah bergumul dengan pria besar itu selama 5 menit, pria besar itu tiba-tiba memegang dadanya dan menyemburkan darah, terjatuh ke tanah dan mengalami kejang. Su Yutang melihat kejadian itu dan tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengeluarkan telepon dan menghubungi sebuah nomor. Xiao Wang, datanglah ke Jalan Beigang. Tak lama kemudian, sebuah mobil Audi muncul di luar lokasi kecelakaan. Sopir Xiao Wang melihat Su Yutang dengan ekspresi terkejut. Su Hi, kenapa Anda tidak membiarkan saya menjemput Anda? Ini serahkan kepadamu. Saya sekarang akan kembali ke perusahaan. Harus memberitahu saya tentang kondisi tubuh orang ini. Bahkan jika dia mati, saya tetap ingin mendapatkan laporan autopsi. Setelah mengatakannya, Su Yutang pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di dalam kebun binatang Nanhai, tiba-tiba muncul banyak burung yang mengamuk di distrik Wulin. Mereka sedang menggerogoti jaring pengaman di area hutan burung dengan gila. Dengan suara keras dari seekor burung gagak hitam yang terdepan, kawanan burung merobek jaring pengaman itu. Banyak pengunjung yang melihat adegan ini panik. Mereka sedang membebaskan sesama mereka. Tidak mungkin. Pemandangan ini. Apakah yang terjadi dengan kawanan burung ini? Dengan cepat, mobil keamanan muncul di dalam kebun binatang. Ini benar-benar aneh. Dari mana datangnya begitu banyak burung ini? Kapten tim keamanan tertegun. Ia segera memberikan perintah kepada tim pemadam kebakaran. Meminta mereka untuk membuka katup air. Mengarahkan selang air ke arah mereka. Dengan cepat, beberapa petugas pemadam kebakaran membawa selang dari mobil pemadam kebakaran. Selang air menyapu. Burung-burung itu mengeluarkan suara panik. Kumpulan burung pun terpecah di sini. Dan momen menyedihkan ini. Semua itu disaksikan oleh seekor burung gagak yang bersembunyi di pohon. Burung gagak itu menyaksikan semuanya. Burung gagak itu membuka mulutnya. Kembali. Sialan. Kekaisaran hitamku. Rakyat setiaku hancur seperti ini. Ternyata semua tindakan burung gagak ini. Semua karena ia belajar kekerasan dan darah dari Yao Ling. Belajar menundukkan anak buah dari Liang. Itulah sebabnya terjadi kekacauan hari ini. Tiba-tiba, burung gagak tiba-tiba melihat ke arah pohon. Terlihat di bawah pohon. Ada seorang pria berpakaian jas hitam yang sedang melihatnya. Murid burung gagak bergetar. Mengayunkan sayap. Masuk ke saku dalam mantel pria itu. Sementara Li yang mengamati burung gagak ini dengan saksama. Tak disangka burung gagak ini bisa bicara. Saya benar-benar meremehkan makhluk ini. Li yang mengetuk kepala burung gagak. Lain kali jika kamu datang untuk membuat masalah, aku akan mencabut rambutmu. Burung gagak mengkerutkan kepalanya mendengar itu. Di matanya terpancar sedikit ketakutan. Warna. Kepala kebun binatang Liu Ziqian yang baru kembali dari kebun binatang. Sedang duduk di ruang rapat dengan wajah murung. Hewan kucing besar di gang bunga aprikot. Kasus cedera masih belum terungkap dengan jelas. Sekarang datang lagi insiden serangan kawanan burung. Ini tidak ingin membiarkan saya pensiun dengan tenang. Saat itu, kepala arsip yang merupakan penggemar novel, Wei Ming, mulai berspekulasi. Apakah ada kemungkinan itu kebangkitan iblis? Jika itu adalah kebangkitan iblis, maka kita bisa menghubungkan semua kejadian ini. Liu Ziqian tertegun mendengar itu. Apa yang kamu katakan? Tolong jelaskan lebih lanjut. Dikatakan bahwa ada setan di bumi. Karena suatu alasan, mereka tertidur. Dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan manusia terhadap alam semakin parah. Hal ini menyebabkan monster-monster itu terbangun. Namun, belum sempat Wei Ming menyelesaikan kata-katanya. Para kapten tim tidak bisa menahan diri. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Namun, kepala yang berpengalaman, Liu Zi, kian sedikit mengerutkan keningnya. Karena dia merasa bahwa pernyataan Wei Ming masuk akal. Jadi, dia menelan 2 tablet obat penurun tekanan. Ia membuka komputernya. Dalam balasan kasus ini, dia mengetik 8 karakter. Kebangkitan iblis. Peristiwa aneh. Sementara itu, di dalam toko sahabat milik Liang, dengan suara lonceng angin yang berbunyi, seorang pria berbadan kekar masuk melalui pintu. Dia menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya yang rapi. Di lehernya tergantung rantai emas besar yang tebal seperti ibu jarinya. Di pergelangan tangannya, dia mengenakan jam tangan emas besar dan seuntai gelang tangan emas. Liang melirik setelah melihatnya. Dia tidak bisa menahan untuk menyapa. Apa yang Anda butuhkan? Namun, pria itu mengeluarkan kartu nama yang dilapisi emas dari sakunya. Kartu nama itu diletakkan di meja di depan Liang. Wah, tidak percaya. Kamu benar-benar seorang dewa. Akhir-akhir ini,
Saya merasa telah melihat nenek saya. Nenek saya berkata, jika menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan, datanglah ke sini. Li yang melirik pria itu mendengar kata-kata itu. Ini membuat Yao Ling tersiksa seperti apa. Kemudian Ju Dajun duduk di kursi dan mulai berbicara untuk dirinya sendiri. Dewa besar. Apa yang saya hadapi bisa sangat besar. Bisakah kamu membantu memecahkannya? Bisa memecahkan. Silakan ceritakan lebih lanjut. Saya akan jujur kepada Dewa Besar. Saya memiliki sebuah perusahaan media budaya. Sebuah perusahaan hiburan. Lebih dari 40 pusat mandi. Di antaranya, klub malam terbesar di Nanhai juga saya yang buka. Begini saja. Industri hiburan di Nanhai adalah yang terbesar milik saya. Jadi kamu juga tahu. Pekerjaan saya ini agak abu-abu. Selama bertahun-tahun, saya juga telah membuat banyak orang marah. Baru-baru ini saya menghadapi masalah yang cukup rumit. Terlibat dengan seorang tokoh besar bernama Yao King. Beberapa hari yang lalu, putranya meninggal. Dia mengira saya yang melakukannya. Jadi dia membalas saya seperti anjing gila. Tentu saja, aku juga tidak akan memanjakanmu. Dengan cepat, saya memberikan balasan. Namun, seiring perkembangan situasi, Yao King tidak tahu bantuan dari dewa mana yang didapatnya. Membuat banyak bawahannya mati secara misterius di rumah. Saya curiga apakah saya telah terjangkit sesuatu yang jahat. Jadi, berdasarkan petunjuk dari nenek saya datang ke sini. Setelah Ju Dajun menceritakan pengalamannya, wajah Li yang menjadi aneh. Anak Yao King bernama Yao Hang. Dewa besar benar-benar luar biasa. Setelah mengatakannya, dia berkata dengan hati-hati lagi. Akhir-akhir ini benar-benar sial. Apakah bisa memecahkannya? Bisa, tapi sangat mahal. Tenang saja, Dewa besar. Saya Ju Dajun tidak punya yang lain. Hanya saja saya punya banyak uang. Tidak masalah untuk 100.000 atau 200.000. Li yang mendengar itu tertawa sinis. Tidak lagi menatapnya. Ju Dajun mengernyitkan dahi. Jika tidak, silakan buat tawaran. Yao Ling berlari turun dari lantai atas dengan tablet di tangannya. Saya ingin 1 miliar. Dan keinginanmu. Saya akan melindungimu selama seminggu. Kedua, saya ingin klub malam imperiummu. Kau harus tunduk padaku. Saya akan melindungimu seumur hidup. Jika Ju Dajun memilih cara pertama, Li yang akan mengirim setan untuk melindunginya selama seminggu. Lalu biarkan Yao Ling menghapus ingatannya. Ini sudah dianggap sebagai transaksi setan yang sah. Dia akan mendapatkan 1 miliar. Dan juga kekuatan keinginan Ju Dajun. Cara kedua, mengubah klub malam imperiumnya menjadi lokasi nyata klub iblis. Dan membuat Ju Dajun menjadi anggota klub iblis. Li yang tidak akan rugi, tidak peduli bagaimanapun dia melakukannya. Tapi di mata Ju Dajun, itu bukan perkara yang sama. Ju Dajun memandang Li yang seolah-olah dia orang bodoh. Lalu berbalik dan pergi. Tunduk padamu. Apakah ini serius? Bahkan jika nenek tua mencarinya sendiri, dia tidak akan melakukannya. Setelah Ju Dajun pergi, Yao Ling berlari turun dari lantai atas sambil memegang tablet. Di konter tergantung wajahnya. Kamu meminta terlalu banyak, membuatnya ketakutan. Sebenarnya, kamu bisa mengubahnya menjadi iblis. Kemudian melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Jangan katakan bahwa harta miliknya nanti. Bahkan istrinya pun bisa menjadi milikmu. Namun Li yang hanya menggelengkan kepala. Mengumpulkan keinginan. Diperlukan kejujuran dari kedua belah pihak. Ju Dajun harus dengan tulus mengungkapkan keinginannya. Seperti penyiar wanita, Zhang Xiai. Apakah dia akan mengatakannya kepada semua orang bahwa dia ingin menjadi cantik? Mengubah diri menjadi pencabut nyawa untuk menakut-nakuti Ju Dajun agar mengungkapkan keinginan terdalamnya yang sesungguhnya. Lebih baik perlahan-lahan membuatnya meminta sendiri. Melakukan transaksi iblis ini sendiri. Asalkan dia sudah datang ke sini. Aku tidak takut dia tidak akan kembali. Toh ada kemampuan godaan dari penyihir hitam. Dan juga didorong oleh keinginan Ju Dajun itu sendiri. Kembali hanyalah masalah waktu. Sementara itu, Ju Dajun kembali ke dalam villa. Seorang pemuda berambut putih berbicara dengan hormat. Mengantarkan. Semuanya sudah diatur. Di villa, semua orang di dalam dan di luar adalah ahli. Silakan istirahat dengan baik malam ini. Baiklah, seekor serigala. Kamu pergi dulu ke tempatnya. Kembali dan panggil aku di tengah malam. Kita pergi ke apartemen di Teluk Hongluo. Pemuda berambut putih terdiam sejenak mendengar itu. Bos, aku akan menemanimu di sini. Aku sedikit khawatir jika kamu sendiri di sini. Jangan berlebihan. Malam ini adalah jamuan dari grup Detai di Imperial Hotel. Aku tidak akan muncul, tidak masalah. Apa kamu tidak mau menyapa? Pemuda berambut putih juga tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar itu. Saya akan kembali dalam 5 jam. Pukul 1 dini hari. Ju Dajun saat ini tidur nyenyak. Namun ketika dia membalikkan badan, tangannya secara tidak sengaja menyentuh sesuatu yang berbulu dan lembab. Ju Dajun langsung terbangun. Dia mengulurkan tangan ke bawah bantal untuk mencari pistol dan cepat-cepat melirik sekeliling. Dia melihat 2 anjing serigala yang telah dibedah tergeletak di sampingnya. Darah mencemari spray, selimut, dan piyamanya. Dia perlahan-lahan turun dari tempat tidur. Dengan hati-hati dia keluar dari kamar tidur sambil memegang senjata. Ju Dajun ternganga dengan kaget.
Dia menemukan bahwa di luar pintu terdapat mayat-mayat orang berbaju hitam di mana-mana. Apakah ini kutukan? Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dari bawah. Ju Dajun segera mengambil senjata. Matanya terpaku pada pintu tangga. Namun ketika dia melihat bahwa orang itu adalah wakilnya, si serigala gila. Baru saat itulah saya bernapas lega. Dan si serigala gila saat ini juga melihat semua ini dengan ketakutan. Ju Dajun terdiam cukup lama. Meskipun sudah melihat banyak pemandangan berdarah. Adegan yang terjadi di sini hari ini akan selalu diingatnya seumur hidup. Kemudian Ju Dajun turun ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dia menemukan sebaris tulisan di dinding. Ju Dajun, serahkan semua asetmu. Berikan aku anakku, Song Xiao, 10 tahun. Aku memberi kau kesempatan hidup. Pihak lain dengan berani menulis kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa pihak lain memiliki keberanian yang absolut. Apa yang terjadi malam ini seharusnya hanya sebuah peringatan. Memikirkan ini, Ju Dajun segera berjalan keluar pintu. Setelah Ju Dajun naik ke mobil, serigala gila bertanya, "Bos, pergi ke Teluk Hongluo?" "Tidak, pergi ke sebuah toko obat di daerah utara." Pagi hari yang cerah, Liang menggandeng Xiao Hei dan berjalan menuju toko obat. Baru saja membuka pintu toko obat, Ju Dajun segera melompat turun dari mobil. Dengan senyum lebar ia berkata, "Selamat pagi, Dewa Agung. Sedang jalan-jalan dengan anjing. Apa Dewa Agung marah kemarin? Aku, Lao Ju, minta maaf padamu." Liang membuka buku itu dan bertanya, "Sudah dipikirkan?" Ju Dajun mengangguk dengan serius mendengar kata-kata itu. "Aku memutuskan untuk percaya pada nenekku. Dan juga pada Anda, Dewa Agung. Jadi, kamu memilih cara yang mana?" Ju Dajun menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya sekarang belum ingin jadi antek siapapun. Jadi saya pilih yang pertama. Tapi apa yang Anda sebutkan tentang keinginan? Saya benar-benar tidak tahu artinya. Dan 1 miliar bukan angka kecil. Setidaknya butuh 3 hari. Bisakah saya berutang dulu? Tidak masalah. Jangan terburu-buru." Setelah mengatakannya, Liang melambai ke Xiao Hui. Xiao Hui segera menghampiri dengan ekornya berkedut. "Bawa dia pulang. Bisa ditaruh di depan pintu atau di rumah. Selama seminggu, kamu tidak akan ada masalah. Ingat, selama seminggu ini tidak boleh ada orang di sekitarmu. Termasuk orang di mobilmu itu." Setelah mengatakannya, dia tidak lagi memperhatikan Ju Dajun. Dia mulai membaca buku dengan fokus. Melihat keadaan itu, senyum di wajah Ju Dajun membeku. "Tokoh besar, Anda bilang biarkan anjing ini melindungi saya. Menghabiskan 1 miliar untuk diri sendiri. Hanya membeli seekor anjing hitam besar untuk menjaga pintu selama seminggu." Terpaksa, Ju Dajun akhirnya juga diam-diam membawa Xiao Hui keluar dari toko obat. Beberapa hari kemudian, saat ini di dalam villa Ju Dajun, dia sedang duduk di samping Xiao Hui sambil memegang bola mainan anjing. "Lao Ju, aku bisa menyerahkan seluruh harta dan nyawaku padamu. Tidak ada satupun bawahan di villa itu. Jika pembunuh dari seberang datang, aku mungkin akan mati dengan cukup mengenaskan." Setelah berkata begitu, Ju Dajun menggerakkan bola mainan anjing di depan Xiao Hei, kemudian melemparkannya. "Ambil kembali." Xiao Hei berlari dengan gembira ke sana. Ambil mainan anjingnya. Menggerakkannya di depan Ju Dajun. Kemudian juga melemparkannya. Ia menatap Ju Dajun, menoleh ke arah bola mainan anjing yang tidak jauh. Seolah-olah berkata, "Giliranmu untuk mengambilnya." Ju Dajun melihat pemandangan ini dan mulutnya bergetar cukup lama. "Kau anjing ini benar-benar cukup mengerti. Begitu mengerti. Mungkin kau bisa memberikan beberapa alasan." Tiba-tiba, Ju Dajun menunjukkan waspada. Mengeluarkan sebuah pistol dari saku. Karena entah kapan seseorang muncul di pintu tangga. Orang itu botak, mengenakan pakaian berwarna putih. Menggunakan bahasa Mandarin yang tidak fasih. Ju Hi memiliki keberanian yang luar biasa. Di sampingnya hanya tersisa seekor anjing. "Siapa kamu?" Setelah mengucapkan itu, Ju Dajun segera menekan pelatuk senjatanya. Namun, pemandangan yang mengejutkannya muncul. Pria botak itu dengan cepat. Peluru melesat dekat telinganya dan mengenai dinding. Pria botak itu melihat dan wajahnya menjadi suram. "Kamu tetap sama seperti yang dikatakan rumor, tidak tahu malu." Namun, Ju Dajun menatap pria botak dengan mata menyipit. "Kamu adalah orang yang membunuhku. Apa kamu pikir hari ini aku tidak punya rencana cadangan? Itu tergantung padamu. Ayo." Namun, Xiao Hei mengabaikan perintah Ju Dajun, dan bahkan memandang Ju Dajun dengan tidak senang. Seperti mengatakan, "Mengapa kamu tidak maju?" Pemandangan ini membuat Ju Dajun terpaku. "Anjing ini. Kamu benar-benar memiliki sedikit kemanusiaan, ya?" Saat itu, pria botak melihat situasi ini langsung tertawa mengejek, membuat kebingungan. Ini menjadi tidak menarik. Setelah itu, pria botak mengeluarkan sebuah kunai dari tangannya. "Tuan Hei Mu ingin bekerja sama dengan Yao. Maka aku hanya bisa menyerahkan kepalamu sebagai hadiah." Setelah berkata demikian, pria botak mengayunkan kunai ke arah leher Ju Dajun dengan cepat. Melihat situasi itu, Ju Dajun dengan putus asa menutup matanya. Namun, rasa sakit yang dia bayangkan tidak datang. Ju Dajun membuka matanya dengan rasa ingin tahu. Terkejut, dia menemukan Xiao Hei ternyata menggunakan
Giginya menggigit kunai pria botak. Tuan hanya berkata untuk melindungi Ju Dajun. Dia juga tidak mengatakan untuk mendengarkan kata-kata Ju Dajun. Sekarang Ju Dajun berada dalam bahaya. Aku harus bertindak sekarang. Pada saat yang sama, pria botak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia ingin menarik kembali kunainya. Tapi dia menemukan bahwa kunainya tidak bisa ditarik kembali. Melihat hal itu, si pria botak mengepalkan tinjunya dan meninju. Satu pukulan menghantam kepala Xiao Hei. Bajingan, lepaskan saya. Tetapi tenggorokan Xiao Hei mengeluarkan suara rendah seperti traktor. Menggeram seperti mesin yang dinyalakan. Dan ukuran tubuhnya juga bertambah dengan suara menggelegar. Secara perlahan-lahan membesar. Akhirnya, pria botak itu melepaskan senjatanya. Dengan terkejut, dia mengangkat kepala melihat monster ini. Monster macam apa ini? Pria botak yang ketakutan segera bergetar tangannya. Dia mengeluarkan sebutir pil dari sakunya dan menelannya. Tubuhnya seketika merasa dipenuhi dengan kekuatan. Setelah mengonsumsi obat, pria botak itu segera bergerak cepat di dalam rumah. Hanya karena dia ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Hei melihat pria botak itu seperti lalat, terbang berputar-putar di sekelilingnya. Dengan kesal, dia menggelengkan kepalanya. Kemudian, daging menonjol di sisi lehernya. Segera muncul dua kepala anjing dari situ. Sampai sini, si hitam yang kini memiliki 4 mata seketika mengunci perhatian pada pria botak itu, lalu membuka mulut lebar-lebar, dan langsung menelan pria botak itu ke dalam perutnya. Dan pemandangan ini, tanpa sadar membuat celana Ju Dajun basah. Pandangannya tentang dunia terus-menerus dihancurkan dan dibangun kembali. Ternyata 1 miliar yang dia habiskan ada di sini. Tunggu dulu. Jika anjing ini adalah anjing berkepala 3 dari neraka, maka, siapa sebenarnya orang besar itu? Memikirkan hal ini, mata Ju Dajun seketika dipenuhi dengan cahaya ambisi. Sial. Ternyata aku benar-benar baru memulai. Orang besar itu ingin menjadikanku anak buah. Kenapa aku harus ragu? Dengan tingkat ini, jangan katakan untuk mengundangku ke pertemuan malam. Hidupku sekarang sepenuhnya miliknya. Ternyata, Tainei tidak berbohong padaku. Memikirkan ini, Ju Dajun segera sadar. Dan dengan manis berkata kepada si hitam. Sebelumnya aku tidak sopan. Tuan kecil hitam. Mari kita pergi ke toko obat sekali lagi. Sebentar lagi, Ju Dajun dan Xiao Hei kembali ke toko obat. Kebetulan saat itu, seekor gagak terbang turun dari atas. Gagak itu memiringkan kepala dan berkata, naik ke atas. Begitu Ju Dajun mendengar gagak berbicara, sekali lagi menguatkan tekadnya untuk menjadi pengikut. Lalu ia mengikuti gagak itu naik ke lantai 2. Ju Dajun segera menundukkan kepala dan bertanya. Dengan cepat menundukkan kepala dan bertanya dengan suara rendah. Anda, kamu sebenarnya apa? Namun, Liang yang mendengar perkataan itu tidak menghiraukannya. Ia hanya berdiri perlahan, sambil melepaskan tekanan dari sang maut. Tampaknya kamu sudah siap untuk menyerahkan keinginanmu padaku. Setelah keinginanmu menjadi milikku, aku akan menghapus ingatanmu. Mulai sekarang kita tidak akan memiliki keterkaitan lagi. Tidak akan ada lagi keterkaitan. Bagaimana bisa begitu? Ju Dajun langsung berlutut di tanah dengan suara, plak, kehidupan yang melayang. Setengah hidup yang melayang. Belum bertemu dengan tuan yang bijak. Kini, saya ingin mengabdi kepada Anda sebagai tuan. Mulai sekarang, melayani tuan di sampingnya. Klub Malam Bihau. Ini adalah hadiah pertemuan dari Jun untuk Anda. Mendengar ini, sudut mulut Li yang melengkung. Tangannya mengarah ke kepala Ju Dajun. Saat Li yang perlahan mengulurkan tangan, tubuh Ju Dajun juga perlahan-lahan berubah. Terlihat dagingnya perlahan menghilang. Kemudian muncul. Ju Dajun berubah menjadi skeleton yang mengenakan kemeja bisnis hitam. Pada saat itu, suara Li yang datang dari mulut tengkorak. Tampaknya kamu memilih cara kedua. Katakan padaku keinginanmu. Saya memberimu hak untuk menjadi pelayanku. Mendengar ini, jantung Ju Dajun berdebar kencang. Orang ini pasti adalah pencabut nyawa. Raja neraka yang legendaris. Lagi pula, hanya ada eksistensi seperti ini yang tertarik pada keinginan. Terhadap hal abstrak seperti ini, maka Ju Dajun mengungkapkan keinginannya yang terpendam di dalam hati. Keinginan yang dalam hati diungkapkan. Saya telah berkeliaran di dunia ini selama 23 tahun. Takut ditangkap oleh petugas keamanan. Takut dicari oleh musuh. Saya ingin bersembunyi. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukanku. Hehe. Sepertinya ini adalah keinginan yang menarik. Li yang sambil berkata, mengumpulkan keinginan Ju. Keinginan Ju Dajun dikumpulkan. Kemudian dia berjalan ke meja dan menuangkan kekuatan keinginan ke dalam kaleng sihir. Saat kekuatan keinginan yang kuat mengalir ke dalam kaleng sihir, kabut hitam secara bertahap melarut menjadi ramuan keinginan. Li yang menuangkan ramuan keinginan itu. Sebagian kecil diserahkan kepada Ju Dajun. Ini adalah hadiah untukmu. Minumlah dan rasakan. Ju Dajun tidak ragu sejenak pun. Dia meminum afrodisia itu sekaligus. Beberapa menit kemudian, Ju Dajun dengan terkejut melihat tangannya sendiri. Terlihat kedua tangan terus-menerus meneteskan cairan ke tanah. Kemudian berubah menjadi bayangan. Akhirnya seluruh tubuhnya berubah menjadi genangan bayangan. Dan bayangan itu perlahan-lahan berkumpul kembali. Sekali lagi berubah menjadi sosok manusia yang hampir transparan. Di dalam
Sebuah informasi yang misterius masuk ke dalam pikiran Ju Dajun. Tingkat 1. Bayangan pemakan berbakat. Konsumsi energi mental. Bayangan yang melahap makhluk hidup. Makhluk yang melahap bayangan. Kekuatan fisiknya. Kehidupan. Kekuatan mental akan menurun. Setelah menerima informasi, Ju Dajun sedikit berpikir. Kembali ke bentuk manusia. Segera berlutut dan berkata dengan hormat. Tuan, Anda sangat mengagumkan. Mulai sekarang, Anda adalah anggota tingkat rendah dari klub iblis. Kartu anggota Anda akan diberikan oleh utusan saya dalam beberapa hari. Sekarang Anda bisa pergi. Setelah Ju Dajun pergi, Liang mengeluarkan buku catatan dari saku mantel anginnya. Menulis 2 kata, utusan. Utusan adalah wakil saya. Status di klub iblis harus lebih tinggi dari iblis lainnya. Saat ini, penyihir hitam, anjing berkepala 3 dari neraka, burung gagak iblis dapat menjadi utusan saya. Tetapi ketiga iblis ini bukanlah manusia. Mereka tidak memiliki bukti identitas dari masyarakat manusia. Mereka juga tidak memahami masyarakat manusia. Seharusnya saya memiliki seorang utusan manusia. Tapi tidak boleh dari kalangan elit. Semakin biasa identitasnya di masyarakat manusia, semakin baik. 2 hari kemudian, Liang tertawa riang di ruang tamu. Sambil menghitung saldo akunnya. Ternyata Ju Dajun cukup hebat. 100 juta ternyata cepat sekali masuk rekening banknya. Sekarang sudah punya uang. Saatnya mempertimbangkan pindah ke tempat yang lebih besar. Karena dia membutuhkan tempat yang sebisa mungkin tenang. Tempat tinggal yang cukup besar. Lagi pula, 4 iblis terlalu banyak di daerah tua yang padat. Benar-benar tidak nyaman. Liang kemudian naik bus ke agen properti bernama Aijia Housing. Bukankah ini Liang? Datang dengan menggunakan bus. Saya sudah bilang ini bukan anak orang kaya. Saya sudah bilang dari pagi, tapi kamu tidak percaya. Baiklah, baiklah. Saya salah lihat, baiklah. Wanita lain menyentuh rambut besarnya dan berkata dengan acuh tak acuh. 2 wanita cantik ini adalah Li Xiaohan dan Chen Yuxi. Saat itu, pacar Li Xiaohan bertanya, "Siapa Liang?" Suaranya terdengar sedikit cemburu. Zhang Xiaohan segera merangkul lengan pemuda itu dan bersikap manja. "Sayang, aku tidak terlalu akrab dengannya. Dia adalah teman sekelas Chen Yuxi." Chen Yuxi beberapa hari yang lalu bilang dia adalah anak orang kaya. Dikatakan bahwa keluarganya sangat kaya. Namun, ternyata dia tinggal di daerah lama. Dia ternyata hanya seperti bantal berjahit. Sementara itu, Li yang sedang serius melihat sebuah lukisan dinding. Lukisan dinding ini menggambarkan beberapa malaikat memegang piala ilahi. Kuno dan misterius. Kartu anggota klub iblis bisa mengacu pada gaya ini. Saat Li yang berpikir demikian, tiba-tiba sebuah suara mengganggu pikirannya. "Halo, kamu adalah Liang, teman miskin yang dibicarakan Xiaohan." Mendengar ini, Li yang mengerutkan kening dan menatap pendatang baru itu. Itu adalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Zhang Xiaohan dan Chen Yuxi. Li yang memfokuskan pandangannya pada Chen Yuxi. Aroma keinginan di tubuhnya masih sama. Tidak lebih tidak kurang. Saat ini, seorang pria parubaya berpakaian jas datang bersama. Seorang wanita berpakaian profesional berjalan mendekat. Pria parubaya itu sedikit membungkuk. "Selamat pagi, siang, sore. Saya adalah direktur penjualan dari AIU. Nama keluarga saya adalah Chow 9. Terima kasih telah memilih AIU. Anda benar-benar memiliki selera yang tinggi. Villa setengah gunung itu pasti sesuai dengan keinginan Anda. Sangat tenang. Karena Anda membeli dengan pembayaran penuh. Kami memberikan Anda kartu bahan bakar senilai 200.000 sebagai hadiah." Setelah Li yang mengucapkan terima kasih, pria parubaya itu membungkuk dan pergi. Tidak berani mengganggu Li yang lebih lama. Namun, Zhang Xiai dan 2 orang lainnya hanya terdiam di tempat. Villa tingkat menengah. Masih pembayaran penuh. Berapa harga villa di Nanhai? Bahkan pemuda yang baru saja datang. Sikapnya juga berbalik 180 derajat. "Itu. Halo Tuan Li. Saya dari perusahaan penanaman hijau Wance di Binciti." Namun, Li yang langsung mengabaikan tangan pemuda itu yang terulur. Sebaliknya, ia tersenyum lembut kepada Chen Yuxi dan berkata, "Kita bertemu lagi." Sambil berkata, Li yang menyerahkan kartu minyak senilai 200.000 di tangannya kepada Chen Yuxi. "Sebelumnya, kamu mengantarkan saya pulang. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Kartu ini anggaplah sebagai balasan." Melihat hal ini, Chen Yuxi tidak bisa menahan keterkejutannya. "Ini, kartu minyak 300.000 saja diberikan begitu saja." Saat itu, Li yang sedikit menyipitkan matanya. Itu hanya karena dia memperhatikan sesuatu pada Chen Yuxi. Aroma keinginan yang ada pada Chen Yuxi semakin menguat. Tepat seperti yang ia duga. Keinginan Chen Yuxi mungkin berkaitan dengan hal-hal seperti sifat angkuh. Ternyata, kekuatan keinginan juga bisa dilatih. Sudut mulut Li yang tersenyum. "Kalian juga datang untuk membeli rumah, ya?" Setelah berkata demikian, Zhang Xiaohan dan pemuda itu ingin sekali mencari celah di tanah untuk masuk. Tadi mereka masih meremehkan Liang. Sekarang baru tahu kalau dia adalah bos yang sebenarnya. Sedangkan Chen Yuxi diam-diam melirik sahabat perempuannya. Sekali lagi mencuri pandang ke arah Liang. "Ternyata mata saya memang tajam." Chen Yuxi sangat menikmati perasaan ini. Kemudian dia meledek. "Saya tidak membelinya. Mereka berdua yang membeli."
Li yang mengangguk mendengar itu. Lalu segera mengeluarkan kartu banknya. Mereka semua sudah membeli rumah. Sayang sekali jika kamu tidak membeli. Seperti ini. Saya masih punya sedikit uang kembalian. Saya berikan kamu 1 set. Kata-kata Li yang jatuh. Semua orang di tempat itu tidak percaya dengan telinga mereka sendiri. Ini jenis kemewahan apa? Bahkan Chen Yuxi sendiri juga bingung. Tidak, tidak usah, kan? Melihat keinginan di diri Chen Yuxi, Li yang auranya semakin kuat. Senyumnya juga semakin lebar. Tidak masalah. Saya senang melakukannya. Akhirnya ketika Chen Yuxi mendapatkan sertifikat properti miliknya, semua orang merasa semuanya seperti mimpi. Mimpinya sendiri sebenarnya adalah di Nanhai memiliki sebuah rumah sendiri. Dan hasilnya terwujud dengan sangat mudah. Dan itu adalah sebuah apartemen besar. Seberapa kaya sebenarnya Liang ini? Chen Yuxi melihat Liang dan tidak tahu harus berkata apa. Liang, itu. Biarkan saya mentraktir Anda makan. Nanti saja. Aku ada urusan hari ini. Kalau begitu, ayo kita berteman di WeChat. Kita berdua sudah lama berteman. Bahkan tidak memiliki WeChat. Liang mendengar itu, tersenyum dan mengeluarkan ponsel untuk menambahkan WeChat. Kemudian dia pergi keluar perusahaan Aihua. Melihat hal itu, Chen Yuxi segera mengejarnya. Keesokan harinya, di ruang konferensi gedung Daitai Nanhai. Saat ini ada seorang wanita anggun duduk di tempat utama. Malam ini adalah hari yang dijadwalkan untuk bertemu dengan sang pangeran maut. Segala sesuatu harus ditangani dengan hati-hati. Dengan ini, Su Yutang menatap sekretaris di sampingnya. Ingat, hari ini tidak ada yang diizinkan datang ke sini. Sekretaris mengangguk hormat lalu berbalik dan meninggalkan tempat ini. Su Yutang merasa sedikit bersemangat. Setelah melihat kebesaran sang dewa kematian terakhir kali, dia menjadi terobsesi dengan kekuatan supranatural ini. Lalu, keajaiban apa yang akan dimiliki utusan dewa kematian? Waktu dengan cepat tiba di sore hari. Su Yutang yang duduk di kursi tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk jendela. Sepertinya Su Yutang teringat sesuatu. Langsung berdiri dan berjalan menuju jendela. Namun ketika jendela dibuka, tidak ada apa-apa. Hanya ada seekor burung gagak yang mengetuk jendela. Su Yutang yang kecewa menarik kembali tirai dan bersiap kembali ke tempat duduknya. Tapi saat itu, dia mendengar suara tetesan air. Su Yutang menoleh dan membuka matanya lebar-lebar. Dia melihat kaca meleleh perlahan dan menetes ke tanah. Seekor burung gagak terbang masuk ke dalam rumah. Burung gagak itu berdiri di atas meja utama, menatap Su Yutang dengan tajam. Betapa beraninya kamu. Berani sekali menempatkan saya di luar. Su Yutang melihat burung gagak dengan terkejut. Dia segera berkata dengan hormat. Saya belum pernah melihat wujud asli seorang rasul. Salahkan mataku yang buta. Berikan. Minta maaf kepada raja. Burung gagak itu melihat Su Yutang dengan heran setelah mendengar kata-katanya. Kamu memanggil saya apa? Seseorang benar-benar memanggilku yang mulia. Ternyata ada yang mengakui status saya sebagai Kaisar Naga Hitam dari Kekaisaran Besar Hitam. Namun, Su Yutang tidak berpikir demikian. Dia segera mengubah ucapannya. Mohon ampun, Yang Mulia. Dan saat ini, keadaan sedang berjalan. Sungguh membuat burung gagak itu merasa sangat senang. Segera, tatapan burung gagak itu mulai menjadi ramah. Tenanglah, namaku Yang Mulia Naga Hitam. Datang untuk menyampaikan perintah Tuan Besar kami, Sang Dewa Kematian. Yang Mulia, silakan katakan. Tidak perlu canggung. Tuan Maut hanya meminta kamu menyelesaikan 2 tugas ujian. Su Yutang terkejut mendengar hal itu. Tugas ujian. Ya. Selama tugas diselesaikan, kamu akan memenuhi syarat untuk masuk ke klub iblis dan mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh Tuan Maut. Tugas pertama. Tuan Maut menginginkanmu untuk menyiapkan sebuah mayat. Sebelum tengah malam besok, letakkan di pemakaman pinggiran kota utara. Ingat, itu harus menjadi mayat paling kejam semasa hidup. Mayat paling buruk. Tugas kedua. Di laut selatan ada seseorang bernama Ju Dajun. Beberapa hari yang lalu dia hampir dibunuh setelah dikejar. Tuan Maut memerintahkanmu untuk dalam waktu 1 minggu menyelidiki kebenaran di balik pengejaran Ju Dajun dan mengetahui siapa yang berada di balik semua ini. Baik, begitulah adanya. Aku merasa senang melihatmu. Jadi aku akan berbicara baik tentangmu di depan Tuan. Setelah berkata demikian, burung gagak mengepakkan sayapnya dan bersiap untuk pergi. Melihat hal itu, Su Yutang segera mengejar. Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Burung gagak berdiri di jendela mendengar kata-kata itu. Dengan bingung, ia berbalik melihat Su Yutang. Terlihat Su Yutang melepas gelang yang bernilai jutaan dan memberikannya kepada burung gagak. Sebuah ungkapan kecil. Mohon terima. Lalu ia melanjutkan. 2 hari lagi adalah ulang tahunku. Tempat pesta berada di Hall Internasional Nanhai. Jika Yang Mulia berkenan untuk hadir, akan menjadi kehormatan besar bagi Yutang. Burung gagak memandang Su Yutang sejenak tanpa berkata-kata. Kemudian, ia mengepas sayapnya dan pergi dari sini. Setelah burung gagak pergi, otak Su Yutang mulai berputar cepat. Mayat yang diminta oleh Sang Dewa Kematian tentu bukan mayat biasa. Apakah ada sesuatu yang terjadi di penjara? Memikirkan ini, Su Yutang menelepon. Halo, kepala penjara. Maaf mengganggu. 3 villa lainnya. Yao Ling menatap dengan penuh harap.
Li yang sedang menonton TV di sofa. Li Yang, bisakah aku melihat tablet sejenak? Buatkan aku kartu anggota. Aku akan mengembalikan tablet itu padamu. Kartu anggota yang diinginkan Li Yang bukanlah kartu anggota biasa. Kartu anggota yang dia inginkan harus tahan api dan air. Tidak bisa mudah sobek. Dan pola serta tulisan di kartu anggota itu. Hanya ada kartu anggota yang dapat dilihat oleh para iblis. Dan hanya ada satu yang bisa membuat kartu seperti ini. Hanya sihir hitam dari penyihir hitam yang bisa melakukannya. Yao Ling dengan sedih mengusap air matanya. Dia menyesal tidak berlatih dengan baik. Kini, dengan hanya memiliki kekuatan mental tingkat 1, dia membuat kartu seperti ini benar-benar terlalu sulit. Namun Li yang tidak menghiraukan Yao Ling. Dia justru memikirkan rincian spesifik dari klub iblis. Klub iblis membutuhkan seorang bos yang terlihat. Yao Ling, Gagak, anjing hitam. Ketiga orang ini jelas tidak bisa. Adapun dirinya, jika bisa bertahan sedikit, dia akan bertahan sedikit. Bagaimana kalau mencari mayat hidup sebagai boneka? Li yang berpikir seperti ini. Lalu dia berbalik dan bertanya kepada Yao Ling. Apakah kamu sudah menemukan orang-orang sekarat dan kesepian yang aku suruh kamu cari? Sudah ditemukan. Mereka semua berada di berbagai sudut Nanhai. Sebentar lagi aku akan menuliskan alamatnya untukmu. Namun Li yang justru diam. Dia sekarang membutuhkan seorang utusan manusia. Namun, orang-orang yang disebutkan oleh Yao Ling adalah tersebar di berbagai sudut Nanhai. Kapan dia bisa memilih satu persatu sendiri? Atau pergi ke rumah sakit dan mencoba keberuntungannya sendiri? Di rumah sakit ada terlalu banyak orang yang menderita sakit. Bagaimana jika ada seseorang yang cocok untuk menjadi utusannya? Keesokan harinya, di rumah sakit umum pertama Universitas Kedokteran Nanhai. Ambulan berhenti di depan pintu rumah sakit. Beberapa perawat dan dokter bergerak cepat. Mereka menempatkan pasien di atas tandu. Mereka berlari cepat menuju ruang gawat darurat. Sampingkan, ada orang yang mengalami luka bakar parah. Perawat berlari sambil berteriak keras. Menyesal. Ada korban luka bakar parah. Pria itu bergumam dalam penderitaan. Kepala bedah segera bertanya. Apa yang kamu katakan? Seharusnya saya berlari. Saya sebenarnya bisa berlari. Saya seharusnya tidak menyelamatkannya. Tapi saya melihat seorang gadis kecil di sana. Saya menahan diri. Kepala bedah mendengar itu dan menghormati. Kamu telah menyelamatkan seseorang. Kamu sangat hebat. Saya tidak hebat sama sekali. Saya ingin menikah. Saya akan menikah besok. Di mana pengantinnya? Napas pria itu mulai melemah. Dia di bandara. Saya sebenarnya pergi untuk menjemputnya. Bagaimana bisa begini? Kenapa saya tidak berlari? Setelah kata itu diucapkan, para perawat yang hadir semuanya menahan tangis. Besok adalah hari terindah dalam hidupnya. Untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang tidak ada hubungannya. Tapi beginilah akhirnya. Kepala bedah tahu bahwa pria itu sudah tidak bisa diselamatkan. Dia memberikan dosis obat penambah jantung lebih banyak kepada pria itu. Pengantin wanita segera akan datang. Mari kita cari dia. Dokter, saya sangat sakit. Apakah harus mati? Kepala bedah melihat layar alat yang dingin. Dengan malu berbisik, tidak akan. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Dia berusaha untuk bernapas. Dokter, tolong, aku mohon. Tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin mati. Saya ingin menikah. Namanya Du Yangming. Orang tuanya pergi terlalu awal. Nenek telah membesarkannya hingga SMP dan juga telah meninggal. Sekarang dia bekerja sambil belajar. Hemat untuk makanan dan kebutuhan. Ia berhasil menjadi seorang guru yang mampu berdiri sendiri. Saat itu, telepon kepala bedah berbunyi. Itu adalah perawat yang dikirim untuk menjemput pengantin. Kepala bedah mengulurkan telepon ke telinga Du Yangming. Du Yangming berusaha keras membuka mulutnya. Ming Yue, saya mungkin tidak bisa menunggu kamu lagi. Suara wanita di telepon menahan tangis. 3 tingkat untuk mendapatkan. Kamu bisa menunggu. Tolong tunggu sebentar lagi untukku. Saya segera tiba. Pria itu tersenyum mendengar kata-kata itu. Ia menutup mata dengan lembut. Direktur bedah melirik ke layar elektrokardiogram. Ia menghela napas. Ayo siapkan dokumen untuk ruang jenazah. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah sekian lama, Du Yangming membuka matanya lagi. Ia melirik sekeliling. Ini masih di ruang gawat darurat itu. Baru saja pergi, seolah ia telah bermimpi. Mimpi bahwa ia telah mati. Saat itu, ada seorang dokter yang diam-diam menatapnya di samping tempat tidur. Dokter, sepertinya saya tidak merasa sakit seperti tadi. Apakah saya akan baik-baik saja? Tidak, kamu akan mati. Apakah saya bisa menunggu dia? Tidak bisa menunggu. Dokter itu berkata dengan acuh tak acuh. Pria itu dengan putus asa melihat ke langit-langit. Saya tidak ingin mati. Hidup itu tidak sulit. Tergantung pada cara apa yang ingin kamu jalani. Setelah berbicara, pria itu merasa dokter itu menyiratkan sesuatu. Ia berbicara dengan penuh harap. Asalkan bisa hidup. Biarkan saya melakukan apa saja. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan apa saja untuk tetap hidup? Apakah Anda bersedia membayar harga berapapun? Dokter mendengar itu dan perlahan berdiri. Dia menampakkan wajah aslinya. Pria itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata dokter itu bukan manusia.
melainkan seorang tengkorak yang mengenakan jas putih. Tengkorak memakai topeng. Apakah ini ilusi atau kenyataan? Jika itu nyata, maka itu adalah kematian yang datang menjemputku. Pria itu tidak sabar bertanya. Berapa harga yang harus saya bayar? Apapun itu, saya bersedia. Mendengar itu, Liang mengeluarkan sebuah toples. Kamu akan kehilangan kehidupan orang biasa. Kamu akan menjadi sebuah iblis. Sebuah iblis yang tersembunyi di dunia. Siap melaksanakan perintah saya kapan saja. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Asalkan saya bisa hidup. Terserah. Setelah mendengar jawaban, Liang menuangkan ramuan keinginan dari toples kayu ke dalam mulut pria itu. Ramuan itu berisi keinginan pria ini. Satu-satunya keinginan pria ini adalah bertahan hidup. Setelah pria itu meneguk ramuan keinginan, jantungnya mulai berdetak lagi. Alat yang terhubung dengan pria itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan sedang pulih. Segera setelah itu, sebuah informasi misterius masuk ke dalam pikiran pria itu. Vampir, sayang kematian, raja malam, penguasa ilmu hitam, bakat pengurasan darah. Seseorang dapat meningkatkan kekuatan mentalnya hanya dengan mengonsumsi darah. Dengan luka bakar parah seperti ini, pria itu, jika dia bisa berubah menjadi vampir saat ini, dia bisa pulih dengan cepat. Namun, pria itu tidak akan bodoh untuk berubah menjadi vampir di rumah sakit. Liang berniat menjadikan pria ini sebagai apostelnya. Alasannya sederhana, karena dia sangat mengagumi pria ini. Pertama, seorang yang hampir mati ternyata bisa bertahan berkat kekuatan will-nya sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertekad kuat. Kedua, pria itu hampir mati. Hanya ada seorang tunangan yang bergegas menuju ke sini. Ini menunjukkan bahwa lingkaran sosialnya sangat kecil. Kedua hal ini jika digabungkan, sangat sesuai dengan keinginan Liang. Jadi Liang juga tidak pelit terhadap apostelnya, memberikan semua ramuan keinginan padanya. Setelah melakukan semua ini, Liang menghilang dalam sekejap di rumah sakit. Waktu sudah memasuki sore hari. Saat ini, sebuah kelompok kelelawar sedang menyerang villa Liang yang kosong. Mereka perlahan-lahan turun dan berkumpul bersama, berubah menjadi sosok manusia, burung gagak dan anjing hitam yang sedang bermain. Semuanya melihat ke arah orang di pintu. Du Yangming tentang burung gagak dan anjing hitam. Aura yang aneh dari burung gagak dan anjing hitam. Dia menyadari bahwa burung gagak dan anjing hitam ini tidak berbeda dari dirinya. Mereka semua bukanlah makhluk yang normal. Du Yangming merasa sedikit tegang. Dia merasa tertekan di bawah tatapan burung gagak dan anjing hitam. Berusaha dengan keras untuk melangkah masuk ke dalam pintu villa. Sementara itu, di dalam villa, Liang sedang duduk di sofa memainkan kartu keanggotaannya. Kartu ini dibuat oleh Yao Ling melalui sihir hitam penyihir hitam. Pembuatan kartu ini memakan waktu sehari penuh. Di kartu tersebut tertulis, rendah bayangan iblis. Artinya adalah anggota tingkat rendah. Bayangan iblis. Kartu ini milik Zhu Dajun. Tentu, pola dan kata-kata di atas. Hanya makhluk dengan kekuatan luar biasa yang dapat melihatnya. Saat itu, Du Yangming masuk. Liang melihatnya lalu mengernyitkan dahi. Kenapa luka kamu belum sembuh? Vampir di malam hari. Apapun luka beratnya, bisa sembuh dengan cepat. Namun tubuh Du Yangming jelas masih dalam keadaan parah. Du Yangming tidak berani menatap ke atas. Saya bisa mengontrol kecepatan pemulihan saya. Saya takut sembuh terlalu cepat akan membuat orang curiga. Dan saat ini, luka-luka ini bagi saya. Katakan saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Liang mengangguk mendengar itu. Du Yangming mengangkat jarinya menunjuk ke tangan iblisnya dan bertanya. Tuan, saya sekarang dalam keadaan apa? Kenapa Anda memberi saya kekuatan ini? Itu memberiku kehidupan baru. Kamu tidak perlu memanggil saya Tuan. Panggil saja saya Tuan. Ya. Tuan, Anda sekarang apa? Anda seharusnya sudah tahu. Anggap saja saya lemah sesaat. Tidak ingin mengambil jiwa kamu. Saya juga kebetulan butuh seseorang untuk membantu saya melakukan beberapa hal. Jadi mulai sekarang, kamu adalah rasulku. Du Yangming mendengar ini dan mulutnya sedikit terbuka. Rasul kematian. Dia sekarang secara langsung menjadi utusan kematian. Du Yangming segera sadar dan menjawab dengan tegas. Tuan, Anda perlu saya melakukan apa? Saya pasti akan mengerjakannya dengan baik. Liang menjepit kartu anggota dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ia menjentikan dengan ringan. Kartu itu meluncur ke tangan Du Yangming. Pertama, serahkan kartu ini kepada pemiliknya. Tak lama setelah itu, di depan klub malam Kaisar, seorang aneh menarik perhatian penjaga pintu. Tuan, selamat datang di klub malam Kaisar. Apakah Anda datang untuk mencari seseorang atau? Namun kata-kata itu belum selesai. Ketika penjaga pintu melihat jelas jaket hujan dan tudung orang itu, penampilannya yang nyata membuatnya terkejut. Orang ini adalah Du Yangming dari masyarakat vampir. Dia hanya menjawab penjaga pintu dengan dingin. Mencari seseorang. Pelayan pintu menelan air liur setelah mendengar itu. Melapor kepada serigala gila di interkom. Setelah melaporkan bahwa ada tamu terhormat yang datang, dia pun membiarkan Shi Yangming masuk. Tak lama kemudian, Du Yangming tiba di ruangan VIP nomor 888. Tawa ceria Zhu Dajun juga terdengar pada saat itu. Haha, silakan masuk. Zhu Dajun segera bangkit dari sofa. Namun,
Ketika dia melihat dengan seksama sosok Xi Yangming, pupilnya justru menyusut. Hanya karena orang ini tidak memiliki bayangan. Zhu Dajun dengan cepat menyembunyikan rasa herannya dan menyambutnya dengan antusias. Adik kecil takut menimbulkan masalah yang tidak perlu untuk Anda. Tidak dapat menyambut Anda secara langsung. Mohon maaf. Pelayan wanita yang melihat itu menunjukkan keterkejutannya sejenak. Melihat ke seluruh Laut Selatan. Siapa yang layak membuat Zhu merendahkan diri seperti ini? Dia membungkuk hormat. Hati-hati saat pergi. Sementara Du Yangming dengan enggan kembali. Melirik sejenak ke leher pelayan perempuan. Dia menelan ludahnya. Dia sangat lapar. Sebuah rasa lapar yang sulit ditekan sedang menghisapnya. Zhu Dajun melihat situasi dan matanya berkedip. Dia diam-diam mengangguk pada earphone-nya. Kemudian duduk di samping Xi Yangming dan bertanya dengan suara rendah. Yang mulia, apa perintah yang diberikan oleh tuan itu? Du Yangming mengeluarkan sebuah kartu hitam dari dalam sakunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuanku menyuruhku menyerahkan kartu keanggotaan ini kepadamu. Setelah itu, Zhu Dajun mengusap tangannya pada jas mahalnya. Dia kemudian dengan hati-hati mengambil kartu tersebut. Setelah menjadi iblis, dia memiliki kekuatan luar biasa. Dia bisa melihat beberapa huruf besar yang tidak terlihat oleh orang lain di kartu tersebut. Iblis bayangan. Zhu Dajun segera mengerti. Ini adalah klub iblis. Du Yangming melanjutkan. Mulai sekarang, setengah dari klub Malam Kaisar akan digunakan untuk operasional normal. Setengah lainnya adalah tempat pribadi anggota klub iblis. Tempat ini akan menjadi klub iblis di Nanhai. Zhu Dajun mengunyah kata-kata Xi Yangming. Menyerap semua makna itu ke dalam otaknya. Setengah dari Gala Malam Kaisar digunakan untuk operasional normal. Ini menunjukkan bahwa klub iblis ingin tersembunyi di dunia manusia. Mereka tidak ingin terungkap di depan umum. Lagi pula, jika Gala Malam Kaisar tiba-tiba ditutup, hanya digunakan untuk keperluan pribadi, itu bisa menarik perhatian banyak orang. Selain itu, Gala Malam Kaisar adalah klub iblis di Nanhai. Apakah itu berarti dunia ini masih menyembunyikan banyak klub iblis? Ternyata dunia luar biasa selalu ada di sekitarnya. Hanya saja dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjangkau tingkat itu. Karena iblis benar-benar ada di dunia ini. Maka makhluk luar biasa lainnya. Masih ada praktisi pengobatan abadi yang legendaris. Apakah mereka juga benar-benar ada? Memikirkan hal ini, Zhu Dajun merasakan semangat yang membara. Kemudian Du Yangming menambahkan, betapa luar biasanya identitas Tuan. Harus menyiapkan sebuah suite yang nyaman untuk sang Tuan. Zhu Dajun terkejut mendengar hal itu. Saya masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan keberadaan itu. Tuan memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Jika bisa datang ke sini, itu adalah kehormatan bagimu. Tuan mungkin tidak akan turun ke sini. Tapi tempat tinggal milik Tuan tidak boleh sampai tidak ada. Sambil berkata, Du Yangming bangkit dan meninggalkan tempat itu. Sudah, aku juga harus pergi. Selesaikan urusanmu dengan baik. Di luar pemakaman pinggiran kota utara pada pukul 1 dini hari, Liang dan burung gagak datang ke sini. Burung gagak mendekat ke sisi Liang dan berbisik beberapa kata. Mengatakan kepada Liang lokasi di mana Su Yutang meletakkan mayat. Maka Liang melangkah menuju tempat penyimpanan mayat. Itu berada di gundukan tanah di tengah pemakaman. Liang mengikuti ingatan misterius dalam pikirannya. Mulai mempersiapkan ritual penciptaan mayat hidup. Dia menggambar formasi sihir di dekatnya. Mantra yang sulit dipahami diucapkan dari mulutnya. Bersamaan dengan angin gaib yang bertiup dari kuburan. Mengalir masuk ke dalam gundukan kuburan. Tak lama kemudian, suara terdengar dari dalam gundukan kuburan. Seperti suara ketukan pintu. Satu ketukan berikutnya mengetuk papan peti mati. Segera setelah itu, sebuah tangan pucat muncul dari tanah dengan serpihan kayu. Namun saat itu, telinga Li yang berkedut. Dia segera melihat ke belakang. Seseorang datang. Li yang menyipitkan matanya. Dia memberi perintah kepada gagak. Cari Su Yutang. Gagak yang mendengar perintah itu mengembangkan sayapnya. Dengan cepat terbang menuju ke dalam kota. Sementara itu, Li yang berjalan lebih dalam ke pemakaman. Saat ini, seorang pria dan wanita berdiri di luar pemakaman pinggir kota utara. Semua orang, lihat. Ini adalah lokasi untuk siaran langsung malam ini. Energi negatif paling kuat berasal dari Laut Selatan. Pemakaman paling mengerikan di pinggir kota utara. Melawan tahayul feodal. Mulai dari diriku. Malam ini, Lele akan bertindak sebagai pembawa acara pencari roh. Mari saya tunjukkan kepada semua tempat pemakaman di pinggiran kota utara yang paling menakutkan menurut rumor. Aku akan memberitahukannya pada semua orang. Di dunia ini sama sekali tidak ada hantu. Setelah kata-kata pembawa acaranya selesai, kameramen bekerja sama dengan mengarahkan lensa ke pemakaman di pinggiran kota utara dan memberikan close-up pada gundukan tanah pemakaman. Tidak tahu apakah daya tarik pemakaman di pinggiran kota utara ini terlalu mencolok. Penonton di ruang siaran tiba-tiba meningkat pesat. Ratusan orang meloncat masuk. Pembawa acara wanita melihat situasi ini dan merasa sangat senang. Pembawa acara, saya sarankan jangan main-main. Tempat ini sangat menakutkan. Saya pernah digigit zombie dan mati di sini saat kecil. Saya curiga malam ini ada sesuatu yang hidup. Sebentar lagi pembawa acara akan menyewa aktor berpura-pura jadi hantu untuk menakut-nakuti orang. Melihat komentar skeptis di layar, Lele buru-buru menjelaskan. Jangan khawatir, semua. Siaran langsung malam ini benar-benar nyata.
Sambil berkata, dia menunjuk ke arah hutan di pemakaman sambil menjelaskan. Banyak orang mengatakan mereka pernah melihat hantu di sini. Itu semua adalah rumor yang tidak berdasar ilmiah. Tapi saya berdiri di sini. Mengapa hantu tidak datang mencariku? Karena dia tidak berani mencariku. Kalau begitu, saya akan mencarinya. Astaga! Tapi tepat saat itu, wajah fotografer tiba-tiba dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ada apa denganmu? Terlihat fotografer menunjuk ke samping dengan jari yang bergetar. Lihat itu. Pembawa acara wanita mengikuti arah jari fotografer. Pupilnya tiba-tiba menyusut. Terlihat di jarak sekitar 100 meter. Seorang pria membelakangi mereka. Dia berdiri tegak begitu saja. Sesekali dia bergerak sedikit. Pembawa acara wanita menoleh sejenak ke arah ruang siaran. Orang itu cukup profesional, ya. Gerakannya sangat teratur. Di tengah malam, ini sangat menghibur. Itu bukan aktor kami. Saya jamin. Jika semua orang tidak percaya, saya dan fotografer pergi ke atas. Berbicara dengan keluarga itu. Saat itu semua orang akan tahu apakah ini skrip atau tidak. Fotografer ragu sejenak setelah mendengar itu. Lele, tidak perlu bermain sebesar ini, kan? Jika kita tidak mewawancarai, semua orang akan mengira ini adalah skenario. Lihatlah ruang siaran langsung. Susah payah banyak orang di sini. Kita datang ke sini tengah malam untuk apa? Kamu tidak ingin semua usaha ini sia-sia, kan? Sambil berbicara, pembawa acara wanita kemudian berjalan ke belakang orang aneh itu. Selamat pagi, Tuan. Maaf mengganggu Anda. Kami sedang melakukan siaran langsung. Bolehkah kami menanyakan beberapa pertanyaan? Orang itu perlahan-lahan menoleh. Itu adalah wajah yang pucat dan menyeramkan. Dengan mata yang kosong dan tanpa jiwa. Dia juga tidak berbicara. Hanya berdiri kaku seperti itu. Sesekali bergerak sedikit. Pembawa acara wanita menoleh dengan bingung. Mulutnya perlahan-lahan terbuka lebar. Pemandangan di depan membuatnya seperti tersambar petir. Mikrofon terjatuh ke tanah. Terlihat makhluk itu bergerak perlahan. Seluruh sendi tubuhnya terkilir secara tidak alami. Ia perlahan-lahan membuka mulut dan mengaum ke arah Lele dan yang lainnya. Dan sebuah teriakan serak yang aneh. Peristiwa itu hampir membuat pembawa berita wanita ketakutan. Kakinya terus bergetar. Ia berbalik dan melarikan diri dari sini bersama fotografer. Ia melihat ke belakang sejenak. Terlihat bahwa monster itu hanya menatap mereka dengan menakutkan. Tidak ada rencana untuk mengejar. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, monster ini bukanlah yang tidak suka membunuh. Melainkan karena monster ini masih dalam proses menjadi makhluk tak bernyawa. Jika saat ini ia sudah menyerap semua energi negatif dari kuburan, pembawa berita wanita dan juru kamera pastinya tidak akan selamat. Tak lama kemudian, makhluk tak bernyawa itu akhirnya menyerap semua energi negatif di sini. Ia menatap ke dalam kedalaman pemakaman. Wujudnya perlahan-lahan kembali menjadi bentuk mayat normal. Lalu, ia berlutut dengan satu lutut. Dengan hormat, ia menundukkan kepalanya. Terlihat Li yang melangkah perlahan dari kegelapan. Li yang menjentikan jarinya. Di bawah kaki makhluk tak bernyawa itu muncul sebuah bayangan hitam. Bayangan gelap membentuk sebuah formasi rahasia yang terbuat dari rune. Tiga langsung mengikuti. Tubuh roh perlahan turun. Masuk ke dalam ruang lain. Selanjutnya, saatnya menguji Suyutang.